Ya sambil nunggu yang lain ya, saya kira ini sudah banyak juga yang join. Ya hari ini sesi terakhir ya Mas Rio ya, Mbak Vivi ya. Iya, benar Pak. Terakhir, tapi ada ujian toh, jangan lupa ya ada ujian ya nanti dievaluasi ya. Ujiannya juga cuman multiple choice ya kalau nggak salah ya Mas Rio ya. Ya. Ya nanti iya Pak, kayak multiple choice. Nanti di hari ini topiknya mungkin lebih santai ya. Jadi kita hanya dashboard sama reporting apps. Ini pun juga mungkin beberapa tidak bisa kita tunjukkan ya karena kita mengisi datanya itu tidak rutin ya. Jadi ngisi datanya kita kan langsung ujuk-ujuk 1 tahun kita isi gitu ya. Jadi nggak bisa kelihatan kayak beberapa parameter kualitas data itu nanti kaitannya dengan completeness, lalu kemudian timeliness, ya, terus kemudian konsistensi dan sebagainya. Jadi beberapa barangkali tidak mungkin kita lihat. Kalau dashboard sangat sederhana ya, tinggal mengumpulkan dari apa yang sudah Anda buat visualisasinya, termasuk yang dari aplikasi yang apps GIS yang sudah Anda buat, lalu kemudian dimasukkan ke dalam dashboard. Nah nanti Bapak Ibu mencoba untuk membuat dashboard sendiri sama ya dengan menggunakan initial depan. Jadi nanti dashboardnya bisa banyak ya, ada 30-an atau berapa ya dashboard. Setelah nanti didemonstrasikan ya bagaimana caranya membuat dashboard. Kemudian mungkin di sesi ya saya minta waktu nanti sekitar 15 menitan ya untuk menunjukkan sebenarnya di IS2 ini bisa dipakai untuk apa lagi gitu ya. Jadi selain pengumpulan data rutin. Dan mungkin Bapak Ibu bisa saja nanti setelah kembali ke institusinya masing-masing, ke Dinas Kesehatan, Anda bisa memanfaatkan itu langsung gitu loh dengan skenario-skenario yang mungkin ada ya di Dinas Kesehatan. Nah, skenario-nya apa? Umpamanya data rutin, lalu kemudian ada untuk survei ya, survei kayak kesehatan lingkungan itu kan modelnya kan survei ya, survei tempat-tempat publik yang sanitasi ya, sanitasi di tempat-tempat publik, atau mungkin survei ke sekolah-sekolah ya. Kalau sekarang kan masa pandemi itu kesehatan yang UKS itu lebih banyak meminta gurunya ya untuk mensurvei anak-anaknya melalui orang tua. Saya termasuk yang dapat survei waktu itu beberapa waktu lalu ya terkait dengan kesehatan sekolah, kesehatan anak ya, kesehatan anak, dan itu juga kaitannya dengan pengumpulan data ya di sekolah-sekolah, dan kita bisa menggunakan survei sebenarnya. Gimana Mas Rio? Nanti kita coba demo dulu ya. Atau mungkin barangkali sebelum kita mulai dashboard, barangkali Bapak Ibu ada yang merasa kesulitan selama tidak hanya yang pertemuan terakhir ya. Mungkin dari pertemuan awal sampai pertemuan terakhir, mana yang masih menjadi kendala untuk Bapak Ibu. Kalau kemarin peta ternyata petanya yang error ya. Peta itu ada kemungkinan ya, ada kemungkinan karena Bapak Ibu mencoba peta yang sama berulang-ulang ya. Jadi petanya DIY terus kemudian dicoba diimport, terus kemudian tiba-tiba crash ya. Mungkin ada nggak match antara unique ID dengan petanya, ada kemungkinan seperti itu. Saya belum tahu juga, sudah solve belum ya Mas Rio ya? Sudah coba kemarin tuh saya coba impor ulang Pak GML-nya, itu tetap nggak bisa, kecuali Sleman yang masih normal, yang ya. Bantul, Jogja sama sama Gunung Kidul masih error. Ya, ada kemungkinan crash ya itunya di belakangnya itu, karena kita coba berulang-ulang. Sebenarnya nggak boleh ya berulang-ulang, cukup sekali saja gitu. Jadi kalau sekali sudah ada ya sudah cukup, nggak usah diulang lagi gitu. Kecuali kalau kita mau mengupdate poligonnya ya, poligonnya ada perubahan, kayak kemarin itu ada kasus yang kok wilayahnya beda gitu ya, kok puskesmas saya titik koordinatnya tidak di dalam poligonnya gitu ya. Ada dua kemungkinan, titik koordinat yang keliru atau poligonnya yang salah ya. Kemungkinan kedua adalah poligonnya yang salah karena titik koordinatnya sudah sesuai.
Nah, kalau poligonnya salah, berarti kita harus mengganti poligonnya, mengedit poligonnya. Nah, kalau mengedit poligonnya kita nggak bahas di sini. Itu nanti ada menggunakan Quantum GIS untuk mengedit peta, ya, baru kemudian diimport ulang. Tapi hati-hati karena pada saat Anda mengedit poligon kabupaten Anda itu berbatasan dengan poligon lain, gitu ya, dengan poligon kabupaten sebelahnya. Kalau kabupaten sebelahnya nggak diedit ya nanti overlapping dia garisnya pada saat ini kan divisualisasikan. Jadi kayak semacam bertabrakan gitu ya antara poligon satu dan poligon yang lain. Jadi jelek nanti petanya. Jadi hati-hati kalau mengedit poligon karena poligon itu berbatasan dengan poligon lain. Nah, poligon lainnya juga harus diedit gitu kalau mau bagus ya. Nah, cuman kita nggak akan sampai sedetail itu ya karena terlalu lama. Apalagi kemarin masalahnya ya. Ya banyak yang masih keliru saya ngentry-nya di mana, terus kemudian melihat datanya di mana gitu ya. Jadi Anda bikin formnya di form A tapi buka datanya di form B yang nggak kelihatan, yang nggak ketahuan, datanya nggak masuk, wajar. Yang penting konsep itu sudah tahu ya, bikin data set itu dampaknya akan kelihatan atau tidak datanya divisualisasi. Ya, ada lagi mungkin komentar dari Bapak Ibu kalau sebelum kita mulai? Ini mungkin dari saya Pak menambahkan errornya mungkin di kita yang terkait dengan database yang di MySQL-nya itu, yang di servernya itu beberapa data nggak bisa di-analysis, sudah di-entry data, sudah di-administration, tapi tidak muncul waktu di pivot, grafik, dan maps. Jadi mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang mengalami kendala ini, gitu. Beberapa daerah, kayak kalau nggak salah kemarin ada di Lampung gitu. Datanya sudah entry, tapi saat divisualisasikan tidak ada, baik yang bulanan maupun tahunan. Ya. Mungkin itu aja. Ya. Walaupun itu sudah di table analytics ya, sudah di table analytics. Ya, sudah. Ya, hanya dipastikan saja bahwa apakah memang betul bahwa ngisinya itu di dataset yang benar gitu ya. Mengisinya itu di dataset yang benar, lalu kemudian pada saat kita ambil datanya di analisis itu juga data elemennya itu atau indikatornya itu juga sudah benar. Karena kita bikin banyak ya, bikin banyak sekali data elemen, ada ribuan, ratusan mungkin ya. Nah itu kita masuknya kemana gitu ya, masuk datanya kemana. Ya paling dicoba lagi, dicek-cek lagi ataukah sudah benar atau tidak ya. Karena yang kita pakai kan yang dataset yang InFocus, terus kemudian data elemennya pun juga data elemen dari salah satu peserta ya, tidak semua data. Itu. Ya, ada lagi mungkin yang ini, yang kalau yang bisa di desktop masing-masing gimana? Ada masalah nggak? Saya kemarin ada, Pak. Gimana, Mbak? Masalahnya apa? Waktu itu pas mau ngimpor JML, pas ngimpor JML-nya ke DHS divisi, hilang poligon yang di itunya, Pak, di organisasi unit puskesmasnya. Jadi tidak muncul puskesmasnya ketika ditampilkan di maps yang tematik, Pak. Poligon puskesmas. Kalau puskesmas itu titik koordinat ya? Iya Pak, maksudnya itu tidak muncul puskesmasnya, terus saya lihat latitude dan longitude-nya itu dia bilang uneditable poligonnya. Mungkin waktu itu ada kesalahan ketika bikin JML-nya Pak. Ya, import JML-nya org unit-nya salah. Harusnya ke kabupaten ya. Tapi Anda masuknya ke puskesmas gitu. Maksudnya gimana? Kemungkinan begitu sih. Iya Pak, karena waktu itu mungkin karena saya mikirnya pas ngeliat video lagi, saya pikir itu yang puskesmas, jadi salah masuk Pak, jadi tidak muncul. Ya, nah itu bisa jadi masalahnya itu juga Mas Rio. Jadi, nah ini hati-hati ya kalau kita di level 4 itu titik koordinat puskesmas, terus tiba-tiba kita salah satu puskesmas itu kita ganti poligon, itu bisa ngacauin yang lain gitu. Ngacauin titik koordinat yang lain gitu. Karena nggak konsisten kan, sama-sama level 4 tapi ada yang poligon, ada yang titik koordinat ya.
ada kemungkinan crash juga ya pada saat divisualisasikan. Walaupun sebenarnya saya juga pernah nyoba itu. Jadi puskesmas itu sebagai ada wilayah kerjanya ya puskesmas ya. Jadi petanya itu adalah peta wilayah kerjanya puskesmas. Sedangkan di sisi lain puskesmas yang lain itu titik koordinat. Itu bisa muncul pada saat dikembangkan. Nah, sehingga itu bisa saja crash-nya itu di situ, satunya titik koordinat, satunya poligon. Gitu. Nah, kalau di saran saya itu adalah kalau nanti vaskes itu adalah titik koordinat, sebaiknya titik koordinat saja semuanya, jangan poligon, jangan dikombinasikan. Kalau level 3-nya itu kan kabupaten ya poligon kan, ya poligon aja semuanya, jangan titik koordinat gitu. Nah, sayangnya memang di dalam di dalam DHIS 2 itu nggak bisa ngedit kalau sudah bentuknya itu sudah poligon. Nah, cara ngeditnya gimana? Masuk ke database-nya terpaksa ya. Jadi ada aplikasi namanya PG Admin ya, untuk Postgres Admin ya, PostgreSQL Admin. Itu nanti Bapak Ibu harus masuk ke sana terus kemudian di-delete itunya. Dinulkan lagi ya, koordinatnya itu sebagai poligon itu dinulkan. Nah, alternatif keduanya begini, Anda mengekspor kalau di metadata itu kan diekspor, ada ekspor ini ya, ekspor sebentar saya lupa, mengekspor org unit ya. Nah, mungkin saya bisa tunjukkan sih sebenarnya. Bentar ya. Karena itu nggak bisa diedit ya. Ya, mungkin mau menambahkan saja Pak, yang tadi kasusnya Mbak Prima, itu ada satu lagi saya lupa, ada Mas siapa gitu juga ternyata saat di tracking itu sempat impor tapi menggunakan tadi yang seperti dikatakan Bapak, ada menggunakan UID yang dari puskesmas. Jadi dia mereplace metadata yang punya puskesmas, jadinya nggak bisa diedit lagi. Mungkin seperti itu tadi. Ya, ini saya tunjukkan caranya. Ini yang kelihatan ya, layar saya ya. Kelihatan, Pak. Kalau di sini ada ekspor import, ya. Terus kemudian di sini kan ada metadata ekspor ya. Nah, select none, yang Anda ekspor adalah yang organization unit. Ya. Nih, hanya yang organization unit saja. Bentuknya sebaiknya JSON ya. Bentuknya sebaiknya JSON, uncompressed, without sharing, yang ini without sharing. Terus kemudian kalau kita ekspor, ya nggak besar sih sebenarnya. Terus kemudian saya cari org unit yang Sleman mungkin ya. Saya cari yang tadi Polygon. Oh ya, ini harus kita ganti. Sorry ya, ini mungkin ada plugin namanya JSON Viewer ya. Saya bikin format JSON, bentuknya jadi seperti ini. Nah, kalau Polygon dia bentuknya itu nanti begini, ya. Saya share lagi ya yang satunya ya. Setelah saya import, lalu saya buka menggunakan, ini ya. Ini setelah saya import, saya buka pakai Notepad ya, terus kemudian saya rubah menjadi JSON, format JSON viewer yang lebih nyaman bentuknya. Lalu di sini kalau titik koordinat itu bentuknya berbagai macam titik yang kemudian digabungkan, ya. Nah, ini contohnya. Ya, ini Kabupaten Bantul, ya, namanya Bantul. UID-nya, kodenya 3402, UID-nya adalah ini. Terus kemudian, nah tipenya adalah multiple polygon. Lihat sini ya, type-nya multiple polygon dengan koordinatnya ini. Macam-macam ini. Nah sebenarnya ini kan menggabungkan titik-titik ya, jadi kan bentuknya kan tidak beraturan ya. Nah ini kan sebenarnya titik kemudian digabungkan, gitu ya, menjadi satu poligon.
Nah, ini yang kita ganti gitu loh. Jadi tipenya itu kita ganti dengan saya ambil contoh puskesmas ya. Tipenya itu kita ganti dengan poin ya. Terus ganti semuanya dengan koordinat gitu. Nah, setelah itu kita import ulang. Nah, yang kita ambil itu hanya salah satu ini saja, apa namanya? Salah satu awk unit saja, jangan semuanya. Jadi kayak contoh umpamanya yang ini ya. Saya ambil hanya yang Bantul saja sampai mana nih Bantul nih? Bantul. Lupa banyak banget Bantul. Yakin. Oh, enggak. Bentar. Koordinat ini siapa nih? Oh, ini Banten. Banten titik koordinat. Ini puskesmas kali ya. Bantul lah ini Bantul. Nah, ini. Jadi Bantul itu hanya sampai ini parent sampai value attribute sampai sini. Ya. Saya ambil sini, Ctrl C, bikin baru. Kayak gitu. Terus ini organization unit yang tidak diperlukan kita hapus. Ini tidak perlu. Yang kita ambil itu hanya yang Bantul saja. Terus yang sini kita ganti poin. Jadi kan poin dengan koordinat kita hapus saja semuanya ini. Nanti tinggal diganti koordinat di sini ya. Sorry, ini dihapus. Tinggal ditambahkan koordinatnya apa di sini. Umpamanya yang koordinatnya tadi adalah hilang ya sharingnya ya? Iya Pak, hilang. Nah, umpamanya ini saya ambil koordinatnya ini gitu ya. Tab gitu. Terus kemudian susah ini ketutup soalnya. Nah, yang poin terus kemudian ganti sini koordinat. Ya, jadi ini jadi koordinat terus kemudian diimport ulang. Tapi yang kita ambil hanya satu saja ya, yang kodenya apa, yang mau diganti itu apa, umpamanya puskesmas gitu ya. Ya kodenya puskesmas apa, yang kita ambil itu hanya yang puskesmas saja sampai sini, terus kemudian di close ya, sini ada close. Ini udah kalau di situ disimpan, tinggal file save as, terus kemudian sini jangan lupa ini pakainya adalah JSON ya, update umpamanya ya, update puskesmas.json gitu ya. Sini. Setelah itu ya kita update ya. Kita tinggal di apa namanya tinggal diimport ulang ya. Tinggal diimport. Oh, poinnya tanpa S ya. Sorry, ini poin tanpa S ada koma. Poin. Nah, poin koordinatnya apa, lalu kemudian parent-nya apa, dan sebagainya. Jadi simpel, untuk itu diekspor dulu, terus kemudian diganti, terus diimport ulang.
Kira-kira begitu ininya. Sebenarnya bisa juga pakai Excel ya, pakai CSV itu juga bisa. Cuman kalau CSV itu harus hati-hati juga karena mereka pakai delimited sama quote itu ya. Jadi quote sama delimitednya itu yang harus pelan-pelan. Ya kira-kira itu. Yang penting konsepnya aja tahu bahwa ini kita bisa diekspor, terus kemudian kita edit, terus kemudian kita import ulang, dan dia nanti akan berubah yang menjadi titik koordinat. Ya paling alternatif ketiga ya paling mudah ya delete aja unitnya, terus kemudian ganti baru. Cuman kalau di delete itu nanti berdampak pada banyak hal ya, karena di situ kalau sudah terjadi transaksi data di unit itu, nah itu nanti akan kacau tuh, nanti datanya, karena nggak kebaca. Gitu. Ya dari sini mungkin ada komentar lagi, ada masalah lain? Nanti saya coba dulu, Pak. Ya, kalau Terima kasih, Pak. gimana Mas Rio bisa ini didemokan yang untuk Ya Pak, gimana Pak? Kok Android? Dashboard. Bentar. Maaf ini yang putus-putus dari saya atau memang itu? Sebentar. Halo? Ya, halo Mas. Ya, Mas Rio. Halo? Jangan Mas Rio, ada masalah internet. Halo Mas. Kalau nggak mendengar suara siapa-siapa ya padahal suaranya masuk ya. Ada kemungkinan audionya nggak. Halo? Oke. Ya, mungkin sambil menunggu Mas ini ya, saya coba. Sudah bisa Pak? Oh, sudah bisa. Gimana Pak tadi? Mohon maaf. Ini bisa didemokan Mas untuk membuat dashboard. Oh ya bisa Pak. Ini Ya. mau ada pendahuluan dari Bapak apa langsung mau Ya. prakteknya saja? Nanti saya yang di terakhir aja, yang belum 15 menit terakhir aja. Oh ya, baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, semoga dalam keadaan sehat selalu. Sebelumnya mohon maaf kalau seandainya nanti ada suara-suara gangguannya karena ini lagi di rumah. Banyak yang pakai voice comment, jadi teriak-teriak. Oke, saya share untuk share screen dulu. Ya, udah ketutupan sebenarnya. Ya, jadi Bapak Ibu kemarin mungkin kita merekap sebentar tadi yang mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Guardian. Jadi di DS2 ini sebenarnya salah satu fitur yang diunggah adalah dashboard ini gitu ya. Jadi data yang kemarin sudah Bapak Ibu entry gitu, sudah dibuatkan data setnya atau formnya, kemudian juga sudah di entry, kemudian dibuatkan visualisasi ya, karena data kalau sudah di entry itu kan akan kalau tidak dibiarkan sama sia-sia gitu, jadi dia tidak ada manfaatnya. Pasti
sudah dibuatkan analisis kemarin ya, sudah dibuat analisis, sudah dibuatkan indikator. Jadi kita nanti di dashboard nanti sudah bisa langsung muncul gitu, berapa persentasenya gitu, berapa mungkin cakupannya berapa gitu ya, atau mungkin rasionya dan sebagainya. Jadi tidak dalam bentuk data elemen lagi. Ya kan kita bisa tidak bisa membedakan, misal di Bantul ada 20, di Jogja juga ada 20, sama-sama 20. Mana yang paling bagus kan baru bisa kita lihat. Bagusnya kalau kita buat persentase, ternyata di Bantul dengan angka 20 tadi bisa sampai 50%, sedangkan di Jogja dengan angka 20 cuma 10% kayak gitu. Nah, di dashboard ini jadi nanti Bapak Ibu misalnya nanti di instansi gitu, biasanya sering dipakai di Dinkes, Dinas Kesehatan gitu, ingin langsung lihat gitu data imunisasi tanpa perlu buka data entry, tanpa perlu buka pivot table, grafik gitu, maps gitu, jadi sudah langsung tertampil di dashboard ini. Jadi saat login pertama langsung muncul datanya, hasil analisanya seperti itu. Nah, mungkin ini topik yang paling mudah ya untuk membuat dashboard ini. Jadi saat login di sini yang DS2, server DS2 yang kita pakai sekarang, atau mungkin Bapak Ibu yang menginstal di laptop masih kosong dashboardnya, karena memang kita belum membuat dashboard apapun. Nah, nanti cara membuatnya yaitu dengan bisa mengklik ini, di sini ada tombol plus. Biasanya kalau kita pakai itu kan di tombol sebelah kanan, bawah kanan gitu ya, untuk menambahkan data elemen indikator di sebelah kanan, plus tombol plusnya. Nah, ini ada di sebelah kiri atas. Nah, kita klik saja. Kemudian di sini kita bisa menambahkan judul pasti. Dashboard itu sudah nama judulnya. Biasanya dashboard ini itu diberi judul sesuai dengan data yang ditampilkan. Misal kita ingin memunculkan data terkait dengan imunisasi, ya bisa saja kita kasih judul mungkin data imunisasi mungkin provinsi DIY begitu tahun 2019 atau 2020 gitu, atau mungkin data KIA terkait dengan KIA gitu. Nanti visualisasinya di sini ada tabel terkait kunjungan K1, kemudian K4, kemudian nanti grafiknya, drop out-nya atau mungkin kunjungannya berkurang bagaimana, seperti itu, sesuai dengan kontennya seperti ini. Di sini sebagai contoh kita untuk biasanya membuat default gitu ya, infocus ya. Infocus gitu. Mungkin nanti di sini Bapak Ibu bisa diberikan nama mungkin kayak Mbak Vivi gitu, atau saya gitu. Nama inisial depannya kemudian di underscore gitu saja seperti biasanya. Nah, ini kita mulai dengan infocus. Kemudian kebetulan kan data itu terkait dengan imunisasi ya. Infocus data imunisasi gitu. Kemarin tuh masih DIY kalau nggak salah, kalau yang di infocus yang kita pakai DIY tahun 2019. Nanti terserah Bapak Ibu monggo nanti, walaupun kemungkinan datanya terpencar-pencar ya, ada yang pivot sama grafiknya, mungkin ada yang di misalnya daerah sendiri mungkin di Banten, tapi nanti mapsnya di Sleman gitu, nggak apa-apa ya, nanti karena kemarin ada kendala ya, jadi bisa boleh meminjam untuk mapsnya menggunakan data yang lain gitu. Nah, yang penting sesuai disamakan sesuai dengan nama pembuatnya saja. Gitu. Kemudian untuk menambahkannya bagaimana? Sebentar saya geser dulu. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu langsung ada modul di sini, judulnya Search for Item to Add to the Dashboard gitu ya. Jadi item-item atau visualisasi yang sudah Bapak Ibu buat itu kita mencarinya di sini gitu. Kalau tampilannya masih kosong, wah kita mau nyari pivotnya kemudian di mana gitu. Nah, di sini. Oh ya, di sini ada tambahan, di sini dashboard description ya, bisa diberi tambahan ya. Mungkin mau diberikan sedikit deskripsi, misal dashboard ini menampilkan data imunisasi gitu ya. Namun hanya imunisasi dasar. Gitu. Nah, itu juga boleh. Jadi informasi tambahan saja, mungkin seperti caption gitu ya, kalau kita membuat visualisasi atau apa seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu klik, itu nanti muncul daftar visualisasinya yang sudah Bapak Ibu buat. Biasanya yang paling basic ditambahkan adalah hasil visualisasi, baik berupa grafik maupun pivot table, kemudian maps gitu. Kemudian di sini juga bisa kita tambah kayak textbox, visit dan sebagainya. Textbox ini misal mau diberi nama gitu, misal pivot akan menjelaskan terkait data mungkin tabuler gitu ya, atau seperti apa gitu. Kemudian yang grafik akan menjelaskan terkait data yang
ditampilkan dalam bentuk grafik, kemudian diagram, batang gitu mungkin. Batang atau mungkin yang garis, diagram garis, dan sebagainya. Kemudian nanti yang peta mungkin akan menampilkan visualisasi peta gitu sebagai mudahnya. Nanti terserah Bapak Ibu mau memberikan deskripsi visual, ini memberikan deskripsi apapun boleh, dan deskripsi ini bisa ditambahkan di mana saja, nggak hanya satu. Ini bisa kita resize juga, misal terlalu besar begitu. Nah nanti misal di bawah grafiknya kita mau kasih text item juga boleh seperti itu. Nah yang pertama biasanya karena Bapak Ibu sudah membuat 3 ya, pivot, grafik, dan peta, kita menambahkan yang mungkin yang pivot dulu saja. Di sini kemarin pivot itu namanya apa ya? Saya lupa. DIY kalau nggak salah. Kalau yang kemarin itu misal yang DIY fokus tabel imunisasi. Yang DIY. Oh ini. Yang ini aja. Nah ini ya, ini yang kemarin kita buat default ya, bukan yang buat Bapak Ibu. Nah di sini kita sudah tambahkan untuk grafiknya, bisa langsung kita resize juga supaya mungkin lebih enak dilihat ya. Nah karena dashboard ini yang pasti sekali lihat itu Bapak Ibu atau user nanti langsung mudah memahaminya. Jadi kalau semisal pivot ini saya buat seperti ini ya, nah, nanti kan mereka harus scroll gitu ya. Kalau seandainya memang terpaksa sudah tidak cukup, memang harus scroll ya tidak apa-apa. Tapi kalau kita usahakan supaya tampilannya itu maksimal gitu, jadi tidak perlu scroll dan sebagainya, jadi langsung tampil semuanya seperti itu. Nah ini, kemudian kita tambahkan untuk grafiknya juga sama, namanya kemarin infocus kalau yang kita buat kemarin. Nah ini ya, kita buat yang ini. Kemudian tinggal di layout saja, enaknya seperti apa biar. Nah ini kita tarik ke atas, jadi bisa drag and drop ya. Ini mungkin lebih ke skill untuk membuat layoutnya gitu, karena sudah membuat pivot dan visualisasi. Kita sekarang bikin layoutnya di dashboard, disesuaikan dengan supaya lebih rapi gitu dilihatnya. Nah begini. Kemudian grafiknya mungkin kita geser gitu. Bentar. Nah, supaya enak dilihat. Nah, mungkin seperti ini ya. Nah, gitu. Jadi kan dia lebih simetris gitu, lebih enak dilihat. Atau mungkin kita kurangi. Nah, kan terakhir adalah peta. Petanya kemarin juga infocus kalau nggak salah. Di sini petanya. Di sini kan untuk spesifik visualisasi ya. Kalau peta di bagian bawah. Ini. Kemarin saya juga buatnya yang by Sleman ya, karena yang kabupaten kota lain tidak bisa. Kemudian saya klik lagi, jadi tinggal diklik saja atau klik tombol insert ini ya, tapi tinggal klik saja biar lebih mudah. Nah, di sini sudah muncul petanya. Mungkin petanya biar lebih besar gitu ya. Grafiknya saja yang saya pindah ke bawah. Nah, pindah ke bawah, kemudian petanya yang saya geser. Nah, mungkin petanya yang besar saja. Kemudian ini kita. Nah, oke. Jadi tampilannya simetris gitu ya. Ya terserah nanti Bapak Ibu mau divisualisasikan sedemikian rupa. Yang pasti maaf, saat pertama kali melihat dashboard ini, orang itu langsung ya mungkin yang pertama tertarik gitu untuk melihat dashboard ini. Kemudian saat membacanya, membaca datanya, visualisasi ini juga lebih mudah gitu. Tidak butuh waktu lama atau mungkin mengontak si pembuat ini maksudnya apa seperti itu. Jadi diusahakan mudah dipahami gitu ya, user friendly saat melihat dashboard ini. Kalau sudah yakin gitu, oh ya sudah seperti ini yang kita buat gitu, bisa kita save. Nah atau mungkin tadi ada yang salah gitu, mungkin bukan ini yang kita tambahkan, petanya bisa kita klik yang ini icon kotak sapa ini bisa untuk mendelete yang sudah kita tambahkan ke dashboard. Nah kita hapus, kemudian kita perbarui maps yang kita inginkan gitu, yang sebenarnya kita inginkan. Nah sama tinggal diklik saja terus di layouting lagi.
Oke, kalau sudah, kita klik Save Change. Nah, sudah muncul. Jadi nanti saat Bapak Ibu login sudah langsung ada nih dashboard-nya kita buat tadi. Nama dashboard-nya tadi adalah Infocus Data Imunisasi DIY tahun 2019 gitu ya. Jadi tanpa perlu harus masuk ke pivot, ke kemarin apa? Data visualizer, kemudian di Maps gitu, kita sudah langsung tahu hasil visualisasinya gitu. Nah, gini kan sudah langsung kelihatan dalam satu tampilan, baik itu pivot table, grafik maupun petanya. Kemudian bisa ditambahin informasi juga gitu ya. Mungkin di sini nanti ditambahkan apa informasi dari sini juga boleh, atau mungkin dari sini langsung juga bisa, yaitu diberikan show interpretation and details. Nah, jadi di sini tabelnya bisa kasih kita beri informasi dasar gitu ya. Misal tabel ini bicara tentang apa gitu, menggambarkan tentang apa. Nanti ada user lain yang bisa mengomentari, misal kenapa itu yang di Kulon Progo bisa kosong gitu, yang di KP kosong gitu, bisa gitu ya. Kemudian kita save interpretation. Mungkin ini dari user lain ya, nggak saya sendiri yang buat gitu. Mungkin nanti dari misal saya dan Mbak Vivi gitu, Mbak Vivi saat lihat kok ini kosong ya, bisa memberikan interpretasi di kayak Facebook ya ini ya. Satu di Facebook. Jadi di sini juga ada nanti ada notifikasinya. Jadi nanti saat tadi Mbak Vivi memberikan komentar, itu nanti akan masuk ke notifikasi saya di sini. Maaf, iya benar. Di situ nanti ada notifikasinya tuh di inbox gitu. Di visualisasi yang saya ini ada komentarnya gitu. Kenapa ya di komentar? Kemudian saya balas mungkin karena memang tidak ada datanya gitu. Dikasih smiley juga. Ya, jadi bisa dikasih komentar di sini, interpretasi tambahan gitu. Kenapa datanya kosong? Kenapa di sini berwarna merah gitu. Jadi bisa kita tambahkan juga di dashboard ini. Nah, kemudian tambahan berikutnya, dashboard yang kita buat itu belum mesti akan tampil di dashboard orang lain gitu, karena istilahnya kan dashboard ini masih hak milik kita gitu kan. Misal saya membuat dashboard sekarang, mungkin Bapak Ibu sekarang kalau share itu tidak muncul di akunnya masing-masing. Kalau tidak, silakan Bapak Ibu login sekarang di DHIS2 yang server, bukan yang PC masing-masing ya, tapi yang menggunakan server masing yang DHIS2. Itu saat Bapak Ibu login itu dashboardnya belum muncul, karena dashboard yang saya buat ini masih tadi private buat saya sendiri. Nah, saya harus share nih dashboard ini ke pengguna lain supaya yang lain juga bisa lihat gitu. Gimana caranya? Itu kita klik tombol share di sini. Di sini ada tombol share, kita klik gitu ya. Nah, di sini baik untuk public access maupun external access masih saya sembunyikan gitu. Jadi saat Bapak Ibu sekarang login begitu, belum muncul di dashboard Bapak Ibu karena masih saya sembunyikan. Nah, di sini saya setting dulu untuk public access-nya can view only ya. Nanti kalau seandainya saya pilihkan edit and view, nanti Bapak Ibu bisa ngedit juga dashboard yang saya buat gitu, atau user yang lain. Jadi supaya aman, yang penting mereka bisa lihat saja, kita klik saja can view only gitu. Kemudian bisa kita tambahkan juga sesuai dengan user group-nya. Nah, di sini kami sudah membuat user group Bapak Ibu. Jadi kita satukan user-user kita ini menjadi sebuah grup namanya Infocus. Nah, di sini sudah kami buat user groupnya namanya Infocus 2020. Nah, di Infocus ini Bapak Ibu juga hanya can view only saja. Nah, gitu. Nanti kalau seandainya, atau mungkin saya mau nge-share ke Mbak Vivi gitu ya, misal Mbak Vivi. Nah, Mbak Vivi itu bisa ngedit. Nah, karena saya dan Mbak Vivi ini kebetulan mengerjakan proyek yang ini nih, proyek yang sama, imunisasi ini gitu. Jadi Mbak Vivi juga diberikan privilege untuk mengedit. Makanya saya centang yang can edit and view. Nah, begitu. Biasanya kalau can edit view nanti di sini ikonnya adalah pensil gitu ya. Sedangkan kalau yang hanya bisa melihat saja adalah ikon mata di sini. Kalau sudah kita klik close. Nah, silakan Bapak Ibu sekarang refresh halaman dashboard-nya, DHIS2-nya itu pasti sudah muncul dashboard ini gitu. Nah, nanti mungkin lanjut ke penugasan, nanti Bapak Ibu juga seperti itu. Jadi saat membuat dashboard jangan lupa di-share ya ke Infocus saja. Tidak perlu ke saya atau Mbak Vivi, langsung ke Infocus karena saya, Mbak Vivi dan Pak Guardian sudah masuk di grup yang sama di Infocus ini. Jadi nanti pilih saja yang can view only seperti itu. Nah, jadi nanti bisa ngelihat nih. Nanti di sini dashboardnya banyak sekali.
milik Bapak Ibu. Kalau misal jumlahnya nanti 30-an gitu ya, nah di sini nanti ada 30 dashboard. Makanya dari itu diberi nama ini, prefix ini namanya InFocus atau mungkin Vivi atau Rio gitu ya. Jadi nanti saat tinggal mencari gitu, nah, misal kita mau melihat tugas atau dashboardnya milik Mbak Vivi gitu, saya tinggal klik Vivi saja, nanti sudah ada muncul dashboard di sini. Jadi tidak perlu ngeklik ini. Memang salah satu kekurangan di DS2 mungkin yang nanti siapa tahu ada di upgrade berikutnya, nanti tampilan di dashboard ini lebih rapi gitu ya. Mungkin bisa dibikin shorting atau apa atau filter gitu. Tapi kalau sementara ini dashboardnya akan muncul semua di sini. Nama-nama mungkin Mbak Vivi, saya gitu dan sebagainya. Nah, itu terkait dengan dashboard. Nah, dashboard ini juga bisa diedit ya. Jadi tadi karena ada menu edit tadi, bisa saya edit sendiri atau mungkin pengguna yang saya share untuk edit gitu bisa ngedit juga. Mungkin ditambahkan peta atau grafik juga bisa gitu. Kemudian kita klik save change gitu. Nah, mungkin fitur terakhir yaitu adalah add filter. Jadi kita bisa karena di sini kita lihat levelnya adalah provinsi DIY datanya. Kalau seandainya datanya itu di level puskesmas saja, ya mungkin filternya tidak perlu kita pakai. Mungkin filter yang kita pakai adalah waktu. Jadi di fungsi filter ini ada dua, yaitu adalah period dan organisasi unit. Jadi bisa kita filter berdasarkan waktu dan lokasinya atau org unitnya. Nah, sebagai contoh di sini levelnya DIY atau mungkin nanti levelnya Indonesia gitu ya, Indonesia. Saya mau lihat provinsi tertentu saja gitu ya. Di sini kebetulan saya di DIY, saya ingin lihat data di kabupaten tertentu. Saya pengen lihat yang Bantul saja nih, atau Sleman saja ya, kebetulan sini ada peta Slemannya. Saya klik add filter, saya pilih org unit ya untuk dimensionnya untuk filternya. Nah, di sini kita expand ya. Nah, saya pilih yang DIY, yang Sleman saja. Nah, kemudian kita klik confirm. Nah, di sini yang muncul datanya hanya di Kabupaten Sleman saja. Tadi yang ada Bantul, Jogja akan terhide seperti itu. Nah, di sini karena Sleman jadi dia full warna coklat gitu ya, karena berdasarkan kabupaten bukan puskesmas. Kalau sudah gitu ya, misal kita rapat bulanan gitu ya, tiap bulan kita sudah compare, lihat masing-masing Sleman dan sebagainya, mau kembali ke tampilan awal tinggal klik saja nih remove. Nah, dia akan kembali ke agregasi awal di mana 4 kabupaten, 1 kota, betul semua lagi. Kemudian kita bisa melakukan komparasi ini gitu. Kemudian kita juga bisa bikin filter sesuai dengan period. Nah, cuman di sini kebetulan datanya hanya 2019 ya. Nah, kalau seandainya nanti datanya itu bulanan gitu mungkin 2019 tapi bulan Januari, Februari, Maret dan sebagainya. Kita mau lihat bulan Januari saja bagaimana caranya. Nah, kalau tadi kita klik org unit berarti kita klik period. Nah, di sini tampilannya sama ya seperti yang di data visualizer gitu ya. Jadi mau pilih yang relative period atau yang fixed period. Saya pengen lihat yang bulan Januari saja nih gitu ya. Kemudian kita klik confirm. Cuman kebetulan karena ini ada ternyata ya Januari 2019. Nah, di sini datanya langsung tervisualisasikan atau terlihat yang bulan Januari saja, atau kita tambahkan filternya yang Sleman saja. Misal Sleman. Di mana Sleman? Kita confirm. Nah, ternyata tidak muncul gitu ya, karena tadi yang Bantul saja. Tadi yang muncul apa sih? Gunung Kidul ya yang malah muncul. Kita klik add filter Gunung Kidul. Kita klik confirm. Nah, di sini datanya hanya Gunung Kidul saja bulan Januari saja gitu. Di sini juga sama. Bulan Januari saja di Gunung Kidul saja. Datanya tidak muncul karena di peta Sleman. Seperti itu. Kalau tadi sudah selesai melihat data secara detail ya kita klik remove saja untuk kembali ke tampilan awal seperti itu. Nah, mungkin terkait dashboard hanya itu saja. Jadi bagaimana Bapak Ibu membuat satu halaman dashboard untuk menampilkan visualisasi yang ingin ditampilkan dalam satu dashboard. Seperti di sini data imunisasi DIY. Di sini kemarin saya sudah membuat visualisasi pivot, grafik dan peta. Mau saya tampilkan dalam satu tampilan data imunisasi DIY tahun 2019. Nah, saya membuatnya via dashboard tadi dengan klik tombol plus sebelah kiri, kita beri nama dashboardnya apa, kemudian di sini kita memilih jenis visualisasinya yang mau kita tambahkan. Kalau kita sudah menambahkan gitu, kita bisa bikin
layoutingnya gitu supaya tampilannya menarik gitu ya. Mungkin mau petanya di tengah juga bisa gitu ya. Petanya di tengah sini, nanti pivotnya sebelah kiri, grafiknya sebelah kanan juga bisa gitu ya. Kan. Nah, gini mau apa? Nah, gini juga boleh. Tapi kalau kayak gini nanti kita harus scroll ya, yang pivotnya ya harus scroll gitu. Mungkin kita bisa bikin. Nah, itu terserah. Bapak Ibu bisa melayouting sesuai dengan keinginannya. Yang penting tadi, yang pertama mudah dilihat, enak dilihat, dan mudah dipahami sebagai user yang lain gitu. Nah, mungkin itu terkait dashboard Bapak Ibu, silakan. Jika ada yang ingin didiskusikan, monggo. Mas Rio mau nanya yang terima kasih. memunculkan ini apa grafik ini ini sempat ketinggalan itu di klik yang mananya ya di Oke, baik. yang Jadi, grafik ini. nah tadi kalau grafik, jadi kita menambahkan itemnya itu di mana? Dari sini ya, dari kolom ini, search for item kita tambahkan dari sini. Kita bisa menambahkan pivot, grafik, dan peta. Untuk yang grafik dalam satu menu ini ya, menu namanya menu visualization. Di sini ada bahkan ikonnya sudah membantu ya. Kalau ikonnya yang seperti ini itu berarti visualisasi ini bentuknya grafik. Kalau yang ikonnya bentuknya seperti ini itu biasanya dalam bentuk pivot gitu ya. Tadi pertanyaannya kalau grafik gimana? Nah, sama, kita ketikkan saja nama grafiknya. Misalnya ini saya hapus yang grafiknya saya ini. Nah, saya mau menambahkan in focus gitu ya. Nah, di sini tadi saya mau menambahkan yang grafik nih. Pilih yang mana ya? Berarti yang ini, yang ada logo seperti diagram batang ini ya. Nah, saya klik. Nah, akan muncul grafik yang kita kendaki. Oh, salah, bukan yang ini ternyata. Bisa kita delete lagi. Nah, kita cari lagi di sini. Kita tinggal karena ada banyak grafik, jadi saya sarankan nanti untuk search-nya benar-benar sama namanya. Tapi kalau udah pakai prefix nama harusnya ketemu ya. Misal milik Mbak Kebi gitu ya, mungkin langsung ketemu. Hanya 2 saja. Misal saya mau menambahkan yang grafiknya. Oh, Mbak Kebi ternyata ini pakai yang lain ya. Sudah kelihatan dari ikonnya. Nah, di sini langsung bisa ditambahkan. Tinggal di layout saja seperti itu. Salah, tinggal hapus lagi. Cari lagi. Jadi silakan dicari sesuai dengan grafik namanya kemarin gitu ya, biar lebih mudah dan filternya lebih sedikit lagi gitu. Kemudian tinggal kita layouting, kita pindah ke bawah atau tengah deh, yang grafik tengah aja. Oke gitu. Mungkin itu tadi, mohon maaf dengan Mbak siapa tadi saya lihat Iya namanya. Mas, terima kasih. Soalnya terima tadi kasih. saya search yang grafik itu bentuknya nggak sama kayak gitu. Oh enggak ya. Berarti nggak apa-apa ya, maksudnya yang penting grafiknya, maksudnya ya kayak yang Mas tadi search Mbak Gebi, bentuknya tadi kan nggak seperti ini gitu, nggak apa-apa ya berarti. Oh, ikonnya gitu ya, di sininya ya, ikonnya di sini ya. Ya. Oh iya. Nah, kalau nggak salah memang yang di S2 terbaru ini lebih canggih ya, dia bahkan ikonnya tuh bisa menyesuaikan bentuk grafiknya. Nah, di sini misal yang FTSK ini bentuknya diagram batang. Kemudian ini ada yang bentuknya yang batang tapi yang horizontal, ada yang lain. Jadi dia sudah sampai bisa mendeteksi grafik ini tuh bentuknya apa sih. Tapi kalau pivot kan pasti bentuknya sama saja ya. Jadi pasti ikonnya seperti itu. Gitu. Jadi tidak apa-apa beda bentuk ikonnya begitu. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin kita diskusikan kembali, monggo silakan. Maaf Mas Rio, mau menanyakan untuk menampilkan data item tadi gimana ya? Saya tertinggal yang pas item yang menjelaskan pivot akan menjelaskan apa, terus grafik menjelaskan apa itu. Oh ini teks ya? Ini teks item iya. Jadi sebenarnya teks item ini hanya fitur ekstra gitu ya. Jadi di DS2 ini yang paling penting ya tadi kita memunculkan pivot, grafik dan peta. Nah di sini bisa kita tambahkan teks juga. Mungkin kalau di mungkin Microsoft Word atau apa gitu kan kita bisa memberikan deskripsi tambahan gitu ya. Nah itu caranya tadi klik search item juga sama. Nah kita scroll ke bawah, di situ ada teks, message dan space. Saya emang nggak, ini mungkin kayak pembagi gitu ya buat space-nya gitu. Nah tadi saya klik yang text box saja. Nah di sini kita bisa berikan definisi text box-nya gitu. Mungkin bisa juga ini jarang kita pakai sih ya, atau mungkin dalam gitu ya dashboard ini sebenarnya sudah ada di sini ya dashboard description, cuman nggak apa-apa saya mau kita tambahkan dashboard dan ini berisi visualisasi gitu ya, mungkin terkait gitu juga boleh, data imunisasi gitu, mau kita taruh di mana saja juga boleh, misalnya mau kita taruh di
bawahnya sini gitu juga boleh, kita scroll, kita taruh di bawahnya tabel gitu juga boleh gitu nggih. Jadi text item ini sebenarnya fitur ekstra saja, bisa Bapak Ibu gunakan juga, monggo silahkan. Jika itu membantu visualisasi dashboardnya supaya mudah dipahami ya, itu sangat diperbolehkan sekali seperti itu. Jadi cara menambahkannya sama. Jadi pokoknya menambahkan item apapun itu berada pada kolom ini, kolom search for item ini. Cuman bedanya kalau yang bagian paling atas terkait dengan visualisasi itu ada pivot dan grafik. Kalau kita geser ke bawah itu peta. Geser ke bawah lagi adalah additional items atau extra, tadi ada text box, message, dan special tadi gitu. Sebenarnya tidak wajib sih kalau yang terkait teks ini. Iya, terima kasih Mas Rio. Terima kasih kembali. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditambahkan lagi, monggo silakan. Ya, tidak ada. Ya Pak, mungkin itu saja, atau mungkin mau dilanjutkan ke data quality Pak sama report, atau nanti saja. Gimana Pak? Halo, Pak Guardian? Ya, sorry. Oh iya Pak. Gimana Pak, ini mau dilanjut ke data quality ya, atau mau yang reporting forms? Reporting form dulu. Ya, sebenarnya ini nanti perannya gini. Yang satu kan kita sudah bikin visualisasi, lalu kemudian dari visualisasi itu ditampilkan di dalam dashboard. Nah, sebagai orang yang nanti berada di dinas kesehatan, ini skenario-nya begini ya. Jadi kita sebagai pengelola program yang nanti akan memantau puskesmas ini sudah ngelaporin atau belum ya. Jadi ini laporannya sudah lengkap atau belum ya. Nah, kita akan menggunakan fitur reporting form, reporting apps. Report apps yang nanti tujuannya sebenarnya ini posisi kita tuh bukan di puskesmas lagi nih, posisi kita mungkin di level yang lebih tinggi, pemegang program yang di level dinas kesehatan atau provinsi atau Kementerian Kesehatan ya. Lalu kemudian saya ingin melihat nih di puskesmas-puskesmas itu sudah pada ngirim atau belum ya, kualitas datanya bagaimana. Nah, ini ada fitur namanya report apps ya, yang barangkali nanti Bapak Ibu bisa cek, terus kemudian untuk yang saat ini barangkali kita demokan saja ya Mas ya. Oh ya. Nah, nanti report itu bisa di ini ya. Kalau data quality kemarin sudah sempat disinggung belum ya Mas ya? Belum sih Pak, cuman ini tadi saya sudah install modulnya, sudah saya cek, udah untuk ya bisa untuk mewakili untuk preview saja bisa untuk demokan saja sekalian, karena ini kembali lagi bahwa sistem informasi itu kan tidak hanya sekedar mengumpulkan data tapi kemudian memvisualisasikan, tetapi juga bagaimana memonitor sistem informasinya itu sendiri gitu. Jadi memonitor kualitas datanya supaya nanti memastikan bahwa data itu ya memang bisa dijadikan evidence ya, memang cukup bagus untuk dijadikan evidence dalam rangka untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, kebetulan di DIS2 ini sudah ada fiturnya, sehingga kita tinggal menggunakan saja ya, walaupun mungkin tidak selengkap yang kita bayangkan ya, tetapi ada beberapa fitur-fitur yang akan mempermudah dalam memantau ya pengelolaan data informasi dan data kesehatan di satu wilayah. Monggo Mas, nanti didemokan saja ininya, fiturnya apa saja, dan Bapak Ibu bisa mencoba ya, silakan ya. Ya, Mas, saya input, maaf. Jadi untuk Bapak Ibu nanti untuk yang report sama data quality ini hanya sebagai preview saja. Silakan Bapak Ibu jika ingin mencoba. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Budian tadi, jadi data yang kita masukkan gitu ya, kan pasti ya semoga tidak ya, tapi kan pasti ada satu mungkin terjadi beberapa keluputan gitu saat data entry. Bisa saat data entry-nya atau mungkin keluputannya terjadi di pengambilan datanya di lapangan seperti itu. Nah, kita ngeceknya di mana? Nah, bisa kita cek di DS2 ini. Jadi data yang sudah kita enter, kita analisa, kita visualisasikan, itu ternyata bisa dipertanggungjawabkan datanya. Bisa kita pakai untuk mungkin perumusan kebijakan, perbaikan kegiatan atau program-program sebelumnya seperti itu. Nah, di sini silakan Bapak Ibu nanti seperti biasa untuk masuk ke modulnya itu klik tombol ini ya, yang tombol menu apps ini. Silakan yang pertama kita reportnya dulu. Jadi
kita ingin melihat report ini, laporan ya seperti namanya ya report apps gitu ya, untuk melihat laporan dari data-data yang sudah kita entry-kan ke dalam DS2 ini. Sebenarnya bisa kalau manualnya kita teks via data entry ya, cuman akan lebih bagus lagi sudah ada formatnya menggunakan report apps ini. Nah, silakan Bapak Ibu nanti ketikkan saja report, kita sudah akan muncul report saja ya, bukannya event report, jadi report saja. Nah, di sini ada berbagai macam menu, tapi mungkin nanti yang bisa kami informasikan hanya mungkin seperti dataset report, reporting set summary, dan research ini. Kemudian kalau standar report ini mungkin jarang digunakan, tapi jadi membuat report dari data yang sudah ada, tapi menggunakan format yang kita tentukan. Biasanya format itu kita ambil dari file PDF atau Excel. Cuma itu kita jarang pakai sih, tapi ini kita nggak kita gunakan. Nah, kita ke menu kedua yaitu dataset report. Nah, dataset report ini itu biasanya kalau kita mau ngeprint ya. Jadi form atau data yang sudah kita entry-kan itu biasanya kan kita mungkin manualnya form data entry kemudian kita screenshot atau kita print gitu ya. Nah, itu akan sulit gitu, tidak bagus tampilannya. Nah, di sini sudah ada menunya itu dengan menggunakan dataset report. Namun, dataset report ini akan lebih bermanfaat jika datasetnya itu dibuat dalam bentuk custom gitu formnya. Mungkin di sini saya memberi contoh ya, bentuk yang form itu seperti apa sih gitu. Nah, saya stop share dulu. Jadi di sini DS2 ini juga kita pakai untuk beberapa kepentingan, nggak hanya data kesehatan saja. Di sini kita juga pernah kita gunakan untuk UGM ini, kita ada satu instansi gitu kita pakai untuk kepentingan tertentu bukan terkait dengan kesehatan DS2 ini. Nah, di sini sebentar saya tampilkan dulu. Yang seperti apa sih yang dimaksud custom itu seperti apa sih gitu yang formatnya tuh. Nah, ini saya share screen kembali. Nah, ini nggih. Jadi ini adalah bentuk form yang ada di data entry, tapi bentuknya itu adalah custom formnya. Nah, ini ya Bapak Ibu bisa lihat. Kan biasanya kita data entry-nya bentuknya seperti ini ya. Hanya default saja gitu. Misal kita mau mengentrykan data apa kemarin imunisasi gitu ya. Nah, hanya default seperti ini aja saja, jenis kelamin, nama datanya apa, kita masukkan. Nah, ternyata di DS2 ini juga kita bisa custom. Nah, mungkin bentuknya seperti form. Jadi user saat entry data itu familiar, mungkin seperti tampilan Google Form atau mungkin seperti tampilan form yang tercetak gitu ya. Bisa kita custom. Nah, custom ini seperti ini itu bisa kita print itu menggunakan tadi yang dataset tadi. Kan kalau kita print berdasarkan formatnya seperti yang custom tadi kan lebih bagus, lebih enak dilihat seperti itu. Nah, itu menggunakan fitur yang. Tapi kalau Bapak Ibu tadi menggunakan form yang default ya, yang kita peragakan sekarang sampai hari ini itu kan menggunakan form yang default itu tidak perlu menggunakan yang ini karena tampilnya sama saja. Misal sebagai contoh di DIY gini ya, saya mau milih yang imunisasi bulanan, infocus, yang mungkin yang yearly saja tahun 2019. Nah, saat saya get report ya tampilnya cuma seperti ini saja, apa ya default sekali gitu loh saat di print, atau mungkin bisa di download dalam bentuk PDF atau Excel gitu ya reportnya. Tapi kalau bentuknya tadi yang custom akan lebih bagus. Jadi makanya memang dataset report ini memang khusus ditujukan untuk dataset atau form-form yang bentuknya sudah custom, bukan yang default saja. Kemudian menu berikutnya adalah reporting rate summary. Nah, di sini kita bisa tahu nanti unit mana saja yang sudah mengumpulkan data, siapa yang datanya paling lengkap, gitu ya, yang tepat waktu siapa, gitu menggunakan reporting rate summary. Jadi mungkin di menu report ini, di modul report ini yang paling sering akan dipakai adalah ini ya, reporting rate summary. Gitu. Nah, di sini saya ingin memberikan contoh. Misal saya tadi mungkin sudah disinggung oleh Pak Godin juga, jadi akan lebih bermanfaat juga dipakai di level yang mungkin Dinkes kabupaten kota, Dinkes provinsi, atau mungkin Subdit gitu ya, atau mungkin Kemenkes. Jadi bukan level yang puskesmas dan sebagainya, lebih level-level instansi yang tadi Dinkes dan sebagainya. Nah, di sini misal saya terletak di Dinkes provinsi DIY gitu, saya pengen lihat nih kabupaten-kabupaten mana sih yang pengumpulan datanya bagus gitu. Tinggal dilihat dari
kelengkapan datanya sama seberapa mereka tepat waktu dalam mengumpulkan data seperti itu. Saya klik DIY di sini karena saya berada di provinsi DIY. Datasetnya saya pasti ingin lihat yang bulanan dulu saja deh. Karena kalau tahunan kan pasti di akhir tahun gitu. Saya pengen yang bulanan. In focus imunisasi bulanan ya. Periodenya itu tahun 2019 mungkin. Ya, saya pengen lihat yang 2019 nih. Nah, kemudian kita klik get report. Nah, di sini sudah muncul reportnya. Nah, tapi ini berbicara tentang apa sih? Ada header-nya ini, ada name, null actual report, null expected report, dan sebagainya. Nah, kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, null actual reports gitu ya. Nah, di sini data yang sudah terkumpulkan, yang sudah direport itu adalah 112 data di provinsi DIY. Dari semua data elemen, data elemen DPD HIP 1, HIP 2, 3, dan seterusnya. Itu ada sekitar 112 data. Dari 112 ini, itu terdiri dari, kan kalau DIY itu kan provinsi, bawahnya adalah kabupaten kota. Bantul, Yogyakarta, Sleman, Gunung Kidul. Berarti yang tidak ada Kulon Progo ya, berarti memang Kulon Progo belum entry data. Nah, di bawahnya Bantul menyumbang 35, Yogyakarta 35, Sleman 1, dan Gunung Kidul 1. Nah, padahal yang diharapkan, seperti nama header-nya expected reports, itu DIY itu harusnya 300 yang melakukan entry datanya. Yang di harusnya 300. Sedangkan di Bantul harusnya 108. Di Jogja ada 72, Sleman 60, Gunung Kidul 60. Ini diambil dari mana? Ini diambil dari puskesmas di bawahnya. Gitu ya. Di Bantul mungkin ada beberapa puskesmas dikalikan data elemennya. Jadinya 108. Makanya jumlahnya beda-beda antara Bantul, Yogyakarta, Sleman, karena di bawahnya Bantul, Jogja, dan Sleman itu masih ada level puskesmas. Dan itu pun jumlahnya beda-beda. Ada puskesmas, ada rumah sakit juga, gitu nggih. Nah, tapi karena saya lihatnya di level DIY, saya nggak peduli yang terkait dengan puskesmas tadi, karena saya ingin pedulikan yang dari ini saja, level langsung di atasnya. Bantul, Jakarta, Sleman, dan Gunung Kidul. Di sini diharapkan 108, baru tercapai 35. Di sini saya diharapkan 72, baru tercapai 35. Di sini diharapkan 60, baru tercapai 41. Di sini diharapkan 60, baru tercapai justru cuma 1. Nah, di sini di DIY diharapkan 300 data yang masuk, hanya 112. Lalu muncullah persentasenya di sini. Nah, makanya reporting rate-nya langsung ketemu. Ini bagi ini kalau 100% 37,3%. Berarti di provinsi DIY sendiri tahun 2019 untuk reporting rate-nya cukup rendah, yaitu 37,3%. Nah, gitu. Tapi kita bisa lihat 37,3% ini kabupaten kota mana sih yang paling bagus? Misal walaupun 37 ini ternyata di sini disumbang terbaik, misal di sini Sleman 68,3%. Ternyata di sini rendah karena apa? Nah, ternyata di Gunung Kidul hanya 1,7%. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat sampai sejauh ini berapa persentasenya. Jadi dari persentase yang di atasnya paling besar, level of unit di atasnya, setelah kita breakdown gitu, ternyata kita bisa tahu kabupaten kota mana sih yang reporting rate-nya paling bagus atau paling rendah. Nah, yang menyumbang kok jadi 37,3%. Seperti itu. Berikutnya ada null actual reports on time sama yang reporting rate on time. Nah, di sini kalau ini terkait dengan kelengkapan datanya, data mana yang sudah dikumpulkan, seberapa banyak gitu persentasenya. Di sini terkait dengan on time-nya, data kapan dikumpulkan on time. Tadi yang timeliness tadi sempat disebutkan juga. Nah, cuman di sini perlu kita set di dataset ya. Jadi sebentar kalau kita buka dataset gitu. Nah, sebentar. Nah, kalau Bapak Ibu kemarin sekilas gitu ya melihat di dataset gitu, di maintenance ya, di menu dataset ya. Lupa saya. Nah, ini di sini ada menu namanya days after period to qualify for timely submission. Jadi beberapa instansi gitu ya, mungkin atau mungkin program gitu, mungkin imunisasi, mungkin pencegahan penyakit OTP, atau mungkin data KIA gitu ya, data K1, data posyandu gitu tuh ada namanya deadline pengumpulan data gitu nggih. Nah, sebagai contoh di sini imunisasi itu biasanya memberikan deadline tanggal 15.
Puskesmas, Dinkes itu harus mengumpulkan datanya ke level di atasnya itu sesuai tanggal yang ditetapkan tadi. Jadi imunisasi tanggal 15. Jadi nanti puskesmas atau mungkin Dinkes gitu mengumpulkan data sebelum tanggal 15 itu akan dihitung sebagai tepat waktu apapun tanggalnya, gitu nggih. Mau tanggal 1, mau tanggal 3, tanggal 4 itu akan sama sistem akan ditetapkan sebagai tepat waktu gitu ya. Sedangkan nanti kalau yang mengumpulkannya telat gitu nggih di atas tanggal 15, tanggal 18, 19, 28 apapun tanggalnya dan itu dilewat tanggal 15 dia akan dihitung tidak tepat waktu. Jadi nanti kalau seandainya ada yang mungkin kayaknya gitu, wah telatnya cuma sehari gitu, tapi tetap aja oleh sistem akan dihitung sebagai telat, dia akan telat datanya. Nah, itu akan terhitung di sini tadi di null actual report. Nah, mungkin karena Bapak Ibu tadi mungkin sempat sebutkan juga oleh Pak Guardian. Tadi kita mengumpulkan datanya dalam satu waktu nggih. Tahun 2019, bulan Januari sampai Desember kita kumpulkan hari ini. Sudah kita import datanya gitu, kita entry data gitu. Nah, oleh sistem juga pasti akan dihitung tidak tepat waktu karena dikumpulkannya di waktu. Kayak misal Januari datanya kita kumpulkannya di bulan November berarti nggih atau mungkin Oktober kemarin gitu. Jadi walaupun kita sudah mengumpulkan data secara lengkap di sini, misal di sini actual reportnya 100% gitu ya. Karena datanya sudah kita kumpulkan semua, tapi secara report time-nya ternyata tidak bagus karena di atas tanggal 15 semua seperti itu. Makanya dari itu di sini yang report time-nya tidak ada ya, DIY ya. Tidak ada yang tepat waktu 0 ya. Kalau seandainya nanti ada yang sebelum tanggal 15 gitu kita sudah entry data, nanti di sini mungkin ada 1, ada berapa persen. Nah, di sini otomatis reporting rate-nya juga 0% semua di sini. Gitu. Jadi di sini kita bisa menilai kabupaten mana sih yang sering telat gitu ngumpulin datanya gitu. Kabupaten mana sih yang suka on time ngumpulin datanya. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini kebetulan karena sekali lagi kita ngantri datanya kami Bapak Ibu dalam satu waktu bersamaan jebret gitu. Nah, jadi hitungnya tidak tepat waktu. Seperti itu. Nah, itu mungkin terkait dengan reporting rate summary mungkin sampai sini dulu. Silakan Bapak Ibu juga ada yang ingin didiskusikan silakan monggo. Ini hanya fitur tambahan saja sih tadi buat mengevaluasi data yang sudah ada, sudah masuk. Silakan. Kalau tidak ada mungkin kita ke menu terakhir nih ya, research ya. Kalau ini saya nggak tahu yang ini. Nah, yang research ini mungkin Bapak Ibu bertanya, di DS2 ini kita bisa ngupload file nggak sih? Gitu. Kita bisa ngupload file yang bisa diunduh teman-teman. Misal tadi kita sudah membuat dashboard ya, sudah membuat dashboard di sini. Nah, biasanya masih ada yang tanya, terus saya mendapatkan form Excel-nya ini di mana ya untuk mengentrikan data cakupan BCG, atau mungkin ada yang belum pernah dapat formnya. Biasanya puskesmas sukanya nanya ini nih, ada form terbaru nggak ya yang bisa kita download untuk mengentrikan datanya gitu kan. Kan kemarin sudah ada yang form dummy tabelnya itu kan itu adalah sebuah form standar dari Excel gitu ya yang dipakai subdit imunisasi untuk entry data di puskesmas. Nah, biasanya ada puskesmas yang masih tanya, itu saya dapatnya dari mana sih form Excel itu? Nah, kita juga bisa ngupload di DS2 ini menggunakan menu resource ini. Nah, kita misal saya mau menambahkan namanya form standar di gitu ya. Kemudian saya bisa external URL atau yang upload file. External URL mungkin filenya itu kita simpan di Google Drive, di Dropbox atau mungkin di iCloud gitu ya. Kita bisa simpan di kita tinggal sertakan saja ininya saya URL-nya yang sharing-nya itu ya. Misal kita simpan di Google Drive dan sebagainya tadi. Tapi kalau kita mengupload file juga boleh. Nah, di sini saya pilih upload file. Nah, di sini sebagai attachment ya. Yes ya. Kemudian kita pilih filenya gitu ya. Misal kemarin imunisasi ya, misal dummy tabel aja. Mana sih? Ini fokus. Nah, ini ya dummy tabel ini ya. Saya upload di sini, kemudian saya klik add resources. Ya. Dia sudah muncul di sini. Cara menampilkannya di mana? Di dashboard. Nah, kita masuk ke dashboard. Di dashboardnya imunisasi, kita klik edit. Kita tambah deh tadi itunya, resource-nya. Nah, ini ya ada 2 resource di sini. Wah, sudah ada nih yang bikin nih. Nah, di sini saya tambahkan form standar imunisasi. Oke, kalau sudah mungkin kita bikin detail aja ya.
Oke, kemudian kita klik Save Change. Nah, nanti saat Bapak Ibu mungkin kolega user yang tanya, saya downloadnya di mana ya di sini. Nah, kita klik saja tadi. Nah, dia akan masuk ke folder download ya. Nah, di folder download sudah masuk si Dynamic tadi. Jadi Bapak Ibu mungkin tidak perlu nge-share lagi di grup gitu ya, link-link drive-nya atau mungkin share di WhatsApp gitu, filenya nanti dia ketumpuk dan hilang dan sebagainya. Ada yang sudah download tapi tidak sengaja ngapus gitu kan linknya jadi mati. Nah, kita bisa saja upload di sini tadi di DHS2 gitu. Jadi silakan Bapak Ibu nanti tinggal Bapak Ibu silakan saja tadi yang formnya tinggal di download di sini gitu ya, di dashboard tinggal diklik saja itu. Nah, mungkin yang teksnya ini juga bisa menjelaskan gitu ya. Kita edit gitu. Nah, file di bawah silahkan unduh gitu ya, silahkan unduh file di bawah ini sebagai form standar Excel. Oke, nah ini kita tarik ke atas. Oke, nah jadi nanti mereka tinggal sudah baca ininya, mungkin besaran ini ya. Terus nanti dia tinggal download si file yang kita attach tadi gitu. File attachment ini tidak hanya bisa kita tampilkan di dashboard saja, tapi bisa kita tampilkan di data entry pun bisa. Jadi di data entry gitu nggih. Misal kita masuk maintenance gitu. Nah, dataset ya. Saya masuk dataset yang InFocus mungkin ya. InFocus. Nah, tapi kita nambahnya di mana? Menggunakan section yang kita modif tadi. Nah, tadi kan ada ya form itu bentuknya default seperti Bapak Ibu buat. Kemudian tadi saya sempat mencontohkan satu buah DS2 yang dipakai di FK itu bentuknya custom form. Jadi yang kita bisa custom. Nah, customnya di sini. Kita berkreasinya di sini. Nanti silahkan dimasukkan data elemennya gitu nggih. Nah, misal ini kemudian saya tambahkan tadi munculnya ini ding di data elemen, maaf. Jadi harus bikin data elemen baru untuk yang filenya tadi ya. Jadi di sini nanti ada upload file seperti itu. Di file type-nya ini adalah file. Nah, di sini kita juga bisa upload file tadi begitu. Jadi si attachment tadi selain bisa kita tambahkan di sini, juga kita bisa tambahkan di data entry seperti itu. Tapi harus bukan buat data elemen baru sih, jadi harus nambahin lagi gitu nggih. Jadi bisa kita sertakan di dashboard. Nah, itu tadi yang menu data report tadi hilang tadi. Wah, ini sudah ada beberapa yang buat ya untuk dashboardnya. Nah, seperti ini tampilannya, jadi ada rame nanti. Makanya diberikan prefix nama ya, biar mudah mencarinya. Report. Oke, nah mungkin itu terkait dengan report Bapak Ibu. Mungkin Mas preview ya, jadi memang harus mendalami lebih ini lagi untuk lebih ekspor mulai. Tapi untuk gambaran umum seperti itu untuk report. Mungkin ada yang bertanyakan, silakan terkait dengan report ini. Ya, jika tidak ada, mungkin kita ke modul selanjutnya terkait juga dengan data quality. Di sini nama modulnya adalah WHO Data Quality Tool. Jadi WHO sendiri itu punya standar terkait dengan kualitas data. Tidak hanya terpacu pada DHS2, bahkan ini untuk standar quality-nya ini bisa dipakai dimanapun ya, untuk menggunakan aplikasi atau media apapun, itu mungkin sumbernya menggunakan data quality tool yang dibuat atau disusun oleh WHO. Cuman ternyata WHO juga punya modul sendiri gitu ya. Dia membuat modul khusus di DHS2 gitu. Jadi walaupun konsepnya sama, dia eksklusif memberikan modul sendiri untuk DHS2 ini data quality tool supaya lebih mudah dipakai dan mudah dipahami gitu ya. Nah, kita ketik saja WHO gitu. WHO, nah kita masukkan. Nah, di sini ada 4 kriteria yang bisa kita nilai dari data quality tool ini. Yang pertama adalah completeness, konsistensi time, konsistensi data, dan outlier. Mungkin kita mulai dengan completeness dulu. Nah, kemarin kalau Bapak Ibu ingat, di form data entry gitu ya, di data entry,
Ini ya, di kan in focus gitu. Nah, di sini Bapak Ibu ada tombol namanya complete gitu ya. Nah, ini buat apa sih sebenarnya? Nah, ini kayaknya kalau tidak salah pernah sempat kita diskusikan juga, akan lebih bermanfaat kalau seandainya memang form ini akhirnya beneran dipakai atau sudah dipakai untuk mengumpulkan data rutin. Jadi formnya ini sudah jadi, sudah dievaluasi, sudah bisa dipakai untuk entry data rutin tiap bulan mungkin, tiap triwulan dan sebagainya. Setiap kali kita mengentrikan data, puskesmas biasanya ya berarti, puskesmas mengentrikan data, itu silakan klik tombol complete ini. Jadi oleh sistem itu akan ditandai bahwa puskesmas ini datanya sudah komplit. Cuman bisa di-set juga. Kalau sekarang kan ada jadi di dataset, di menu dataset itu ada settingannya. Apakah diklik tombol komplit ini jika benar-benar datanya terisi penuh? Takutnya nanti ada yang ini puskesmas kita hanya mengisi yang ini saja gitu. Wah, sama dia sudah dikira oh ini sudah komplit ya. Saya klik komplit saja. Sama sistem akan terhitung komplit walaupun datanya cuma 12 gini. Itu bisa. Cuman kita makanya itu kita sebagai yang maintenance system gitu ya, kita juga harus men-set si dataset ini baru bisa diklik komplit kalau datanya memang sudah terisi semua. Itu nanti ada di menu dataset tadi ya, yang satu yang sama kayak yang tanggal tadi ya, tanggal buat komplit timeline tadi ada di situ semua menunya. Jadi petugas baru bisa klik komplit. Jadi tombol komplitnya ini baru bisa diklik gitu ya, baru bisa diklik ini kalau seandainya benar datanya ini sudah diisi semua. Gitu nggih. Nah, jadi misalnya ini datanya sudah di-entry semua baru bisa klik komplit. Tapi kalau datanya ada yang 01 ya tidak akan bisa di-komplit gitu. Itu ada settingannya di dataset. Nah, itulah yang akan mempengaruhi di sini completeness tadi. Nah, di sini ternyata ada berapa Bapak Ibu kemarin sudah mengeklik komplit ya. Ada di sini sebagai contoh ya. Di sini kita cari dulu datanya apa sih. Nah, di sini yang sudah saya edit. Di sini harus kita masuk ke administrasi dulu ya. Agak panjang di sini tapi data apa sih yang mau kita cek gitu ya. Kebetulan di sini saya mau cek yang HIP1 sama HIP3 gitu ya. Data imunisasi. Saya klik imunisasi gitu. Nah, saya mau lihat yang tahun 2019. Nah, data completeness ini bisa kita lihat per bulan. Nah, gitu nggih. Berapa persen sih completeness-nya dan bisa kita set juga. Misal saya mau lihat yang DIY saja deh. Nah, di sini bisa kita lihat. Bantul completeness-nya 33%. Loh, saya sudah ngumpulin ini lengkap loh di Bantul, terus dibuktikan dengan data entry. Oh, ternyata lupa belum ngeklik tombol komplit atau mungkin memang datanya belum komplit. Jadi makanya persentasenya rendah. Nah, maka dari itu kan data quality tool ini kan kita pakai buat mengevaluasi data yang ada ya. Bener nggak sih sudah komplit, bener nggak sih sudah tepat waktu gitu. Jadi bisa kita pertanggungjawabkan saat tadi kita gunakan untuk pengambilan keputusan, perbaikan program dan sebagainya gitu nggih. Sini bisa kita cek juga bulan Maret, bulan Desember gitu ya, bisa kita cek daerah mana sih yang ternyata belum komplit. Kayak Sleman bagus ya. Apa selalu ini completeness-nya paling tidak kalau tidak salah completeness tuh ya harusnya 100% sih completeness gitu. Untuk standarnya juga. Nah, ini terkait dengan completeness juga sudah ada grafiknya juga apakah dia mengalami kenaikan. Di sini timeline-nya masih kosong, tidak muncul ya grafik timeline karena sekali lagi tadi timeline-nya masih 0% semua. Karena kita entry datanya di satu waktu yang sama, tidak secara rutin. Gitu. Itu tentang modul completeness, kelengkapan data jadi ya, data yang dikumpulkan apakah sudah komplit gitu. Berikutnya modul konsistensi. Di sini konsistensi ada dua, berdasarkan waktu dan berdasarkan data. Di sini kan konsistensi yang dimaksud adalah data itu jika dibandingkan dengan data sebelumnya atau data yang lain memiliki konsistensi yang sama. Harapannya kan sama ya konsistensinya ya. Misal bulan Februari ada 200 data, ya bulan Maret sekitar 190 atau mungkin 210 gitu nggih. Jadi apa ya? Tidak ada perbedaan data yang signifikan gitu ya. Misal yang bulan Februari 200, bulan Maret nanti ada 50, nah ada signifikan. Kita bisa evaluasi yang salah di entry datanya atau di lapangannya. Gitu. Nah di sini konsistensi berdasarkan waktu. Berarti kita membandingkan konsistensi ini dari waktu ke waktu, gitu ya. Sebagai contoh, masih sama HIP1 ya imunisasi ini datanya. Saya mau cek yang imunisasi. Kemudian saya mau lihat di bulan Desember. Biasanya di konsistensi time ini dia akan membandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, 12 bulan terakhir yang dipakai oleh sistemnya. Tapi kalau misal kita mau Agustus juga boleh, berarti dia akan mundur Juli, Juni, Mei gitu ya. Di sini sudah ada keterangannya. 12 bulan terakhir dia akan melihat konsistensinya seperti apa gitu ya. Ini sebagai contoh saja, biasanya di akhir tahun gitu mungkin ya, saya mau lihat bulan Desember saya pilih DIY. DIY.
data HIB1. Wah, di sini kita lihat di sini sudah ada poin apa? Titiknya. Data itu terletak di mana sih? Konsistensinya. Nah, di sini ada garis batas ambang ya, ambang batas. Nah, kalau di WHO itu menetapkan untuk saya sampai lupa lagi ini bahasanya apa. Jadi kayak batas ambang batas sama bawahnya. Jadi kalau seandainya perbedaannya, perubahan rasionya itu bisa lebih dari 33%, misal kan yang diharapkan itu 100% ya, satu gitu ya. Kalau dia 134% itu dia sudah melebihi 33%, berarti datanya konsistensinya tidak bagus, konsistensi waktunya, atau mungkin di bawah atau negatif 33% ini. Nah, di sini kita bisa lihat, kita mungkin tidak perlu repot memperhitungkan yang ini, yang penting kita lihat dari ininya saja. Dia terletak di mana sih? Si kabupaten ini. Nah, di sini kita lihat harusnya kalau bagus dia berada di pada garis normal ini. Letak-letak kabupaten kotanya ini, mungkin di sini Jogja, mungkin di sini dan sebagainya. Itu berarti datanya bagus sekali untuk konsistensi time-nya. Berarti dia per tiap waktunya konsistensinya bagus gitu. Nah, di sini bisa kita lihat sebenarnya semuanya bagus ya. Di sini karena mereka masih di bawah tidak melampaui batas ambang atas dan bawah gitu ya. Masih dalam wilayah yang normal. Di sini sebagai contoh di Bantul gitu. Nah, di sini masih normal. Jogja juga. Kecuali ada satu daerah di sini mungkin ya Jogja gitu ya. Berarti dia memiliki konsistensi yang tidak bagus. Kita selidiki. Apakah memang datanya tidak signifikan ada mereka. Terus kita akan ceknya di data entry gitu tadi. Data entry ternyata ada data yang benar angkanya 1.500 mungkin, yang lainnya cuma 700, 600 kayak gitu. Bisa kita cek dari sini. Ternyata untuk konsistensi time-nya dia bagus semua ya untuk daerah-daerah ini. Datanya seperti itu. Walaupun kemarin ternyata dummy tabel ya, data dummy ya, tapi sebenarnya kemarin data dummy pun kita ngambilnya nggak asal ngambil situ copy paste dari sebuah daerah, cuman daerahnya kita sembunyikan gitu. Nah, ya makanya bagus datanya kayak gitu. Yang DPT HIB3 juga sama. Nah, datanya juga bagus karena walaupun dia tidak di garis normal, tapi dia belum melebihi atau kurang dari batas ambangnya kayak gitu. Itu terkait dengan konsistensi waktu gitu nggih. Kemudian konsistensi data. Nah, konsistensi data ini kalau konsistensi waktu tadi itu kan kita membandingkan data elemen yang sama ya. HIB1 dari waktu ke waktu. Dari bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Apakah datanya konsisten? Nah, seperti itu. Itu kalau konsistensi time. Kalau konsistensi data, itu kita membandingkan data elemen yang berbeda. Ini akan sangat sering dipakai di imunisasi. Biasanya untuk mengecek dropout. Nah, di sini sebagai contoh, biasanya yang paling sering ya, mungkin di sini Bapak Ibu ada yang berasal dari imunisasi gitu, nggih. Biasanya kita pengen mengecek dropout rate-nya ya, tingkat dropout-nya gitu. Dari DPT1 ke DPT3. Dari waktu ke waktu gitu ya. Misalnya di sini saya mau ngecek yang bulan Desember ini ya. Nah, bulan Desember tahun 2019 di DI lagi. Nah, di sini ternyata dropout rate-nya gitu ya. Nah, untuk yang lain Bantul tuh 0,27, Gunung Kidul 0,564, Sleman 1,44. Berarti di sini terjadi dropout paling tinggi terjadi di Sleman seperti itu. Ya harapannya malah nggak ada ya di sini 0 ya. Cuman kebetulan di sini Sleman ada. Sekitar 1,44%. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ngecek lagi di Excel gitu, mungkin pakai rumus di dropout rate-nya gitu, pakai persentase, menghitung manual. Ternyata di DS2 menggunakan WHO Data Quality ini kita bisa ngecek dropout rate-nya dari data yang sudah ada gitu. Cuman sayangnya mungkin ini belum bisa masuk ke dashboard ya. Kalau masuk ke dashboard kita harus bikin visualisasi baru di grafik. Nah, itu kita bisa bikin dropout rate juga. Cuman kalau pengen dia secara cepat gitu, tidak perlu ditampilkan di dashboard, nah bisa menggunakan WHO Data Quality. Kita bisa cek ternyata dropout rate-nya paling tinggi di Sleman kayak gitu. Nah, itu terkait dengan konsistensi data. Jadi dia karena datanya kan antara DPT1 dan DPT3 itu kan berkesinambungan ya. Beda hal kalau DPT1 nanti sama mungkin kunjungan ke-4, nah itu tidak nyambung sama sekali gitu ya. Jadi yang konsistensi data ini dia membandingkan dengan data elemen yang berbeda tapi masih berkesinambungan antara DPT1 dan DPT3, HBO, mungkin HBO ya, atau mungkin yang bisa dipakai itu apa ya, PCG mungkin dan sebagainya. Jadi biasanya imunisasi gitu ya, melihat dropout rate gitu, atau mungkin K1 dan K4, nah kayak gitu, itu kan data elemen yang berbeda tapi berkesinambungan. Nah itu bisa kita lihat dropout rate-nya menggunakan ini tadi konsistensi data. Tidak hanya dropout rate saja sih, ada rasio juga tidak salah, rasio dan sebagainya gitu. Cuma yang biasa sering dipakai adalah dropout rate gitu. Itu terkait dengan konsistensi data. Kemudian yang terakhir itu adalah outlier, ini yang paling ini
daripada kita menghitung manual ya di Excel gitu, data yang sudah kita entry, kita cari kuartilnya, ketika saya juga nggak apa rumusnya itu, bisa ketemu pensilannya di mana. Di sini sudah bisa kita ketahui. Ternyata dari data yang kita masukkan selama 2019 ini di DIY, ya, berarti level di bawahnya itu ada Bantul, Jogja dan kawan-kawan itu, yang ada outliernya yang mana gitu. Misal di sini di DPT HIP 3 di Bantul gitu ya, HIP 1 ternyata dia tidak ada outlier ya, karena ada di ternyata cuma di HIP 3 saja, ternyata berarti di Bantul untuk HIP 1 dia bagus semua. Nah di sini ternyata di Bantul untuk data HIP 3 itu ada outlier di bulan Mei, kayak gitu, ada pencilan datanya. Nah bisa kita evaluasi apakah yang salah di data entry-nya atau mungkin di kondisi di lapangannya, seperti itu. Ini mungkin Bapak Ibu akan lebih mempelajari lagi di ini ya, di biostatistik ya mungkin ya, terkait dengan pencilan ini. Jadi di sini menunya hanya untuk pengen tahu saja, ada nggak sih pencilan di data yang sudah saya entrykan kemarin gitu. Nah bisa terdeteksi ternyata dengan DS2 ini. Ada di bulan Mei, di Jogja ternyata ada itu di HIP 1 dan 3 dua-duanya ada. Dan itu di bulan Oktober. Wah, berarti bulan Oktober kenapa nih di bulan Oktober nih? Bisa kita evaluasi gitu. Sekali lagi bisa kita pakai untuk mengecek data quality dengan cepat, dan baru kita ngecek ke sistem-sistem yang di bawahnya, mungkin saat data entry-nya atau mungkin saat di lapangannya, seperti itu. Nah mungkin itu saja Bapak Ibu terkait dengan WHO data quality, mungkin hanya preview saja. Mungkin nanti kalau pengen lebih mendalami lebih lanjut gitu ya, mungkin bisa sambil lihat videonya atau mungkin silahkan dicoba sendiri, atau mungkin sekarang nyoba sendiri juga monggo silahkan, bisa dicek masing-masing daerahnya kualitas datanya bagaimana sih. Cuman mungkin belum bisa menggambarkan data sebenarnya ya, karena tadi yang pertama timeliness-nya karena kita mengumpulkan data yang tepat waktu yang sama. Completeness-nya mungkin kemarin ada yang belum, karena kemarin tidak disarankan ngeklik completeness juga, tapi kalau ada yang ngeklik completeness ya nggak apa-apa, jadi bisa kita tahu tingkat completeness-nya ada berapa gitu. Oke, mungkin itu saja. Silakan jika Bapak Ibu silakan jika ingin ada yang diskusikan monggo, atau mungkin dari Pak Guardi atau Mbak Vivi mau menambahkan silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rio. Ya, ada komentar mungkin dari Bapak Ibu, silakan. Pak, izin bertanya, kalau misalnya dilihat dari ini, tabel ini, kebetulan kan saya cari yang Batam, terus ada ini data yang aneh gitu, terus saya lihat ternyata sepertinya ada salah input data, itu apa masih bisa diedit nggak ya? Oh bisa, masih bisa diedit. Entry data gitu. Nah, berarti concern-nya di sini apa? Misal di sini concern-nya completeness, berarti masih bisa diedit gitu nggih. Nanti kalau seandainya di lapangan beneran ya, mungkin saat DS2 ini sudah dipakai menjadi data mengumpulkan data rutin, nanti tombol complete ini kalau mereka sudah mengklik tombol complete, baru bisa ngeklik incomplete itu biasanya kalau sudah diizinkan sama admin gitu ya. Mungkin adminnya di Dinkes gitu nggih. Jadi setelah tadi dievaluasi seperti tadi yang data di Batam tadi ternyata ada data yang salah. Saya mau memperbaiki ya, saya harus minta izin dulu ke level di atasnya di Dinkes. Saya ada salah entry data. Tolong dibukakan tombol incomplete ini, karena kalau sudah ngeklik tombol incomplete, data tidak bisa dirubah. Mau merubah apapun, kita level puskesmas tidak akan masuk ke sistem, akan tetap sama datanya. Kecuali tadi diizinkan, oke, boleh memperbaiki data supaya nanti kompletensinya lebih bagus atau gimana, atau mungkin nanti di konsistensinya saya bukakan tombol incomplete-nya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu yang di puskesmas merevisi datanya, kemudian diklik tombol complete lagi. Kemudian dilaporkan ke ke Dinkes tadi, saya sudah memperbaiki data, sudah saya klik tombol complete. Nanti dievaluasi lagi menggunakan WHO data quality, datanya sudah bagus gitu. Mohon maaf, apakah sudah menjawab nggih atau belum? Silakan ya, kalau misalnya. Ya sudah Mas. Ya, terima kasih Mas. Ya sama-sama. Jadi masih bisa diedit gitu. Tapi kalau konsistensi kayaknya tidak bisa ya. Kalau misal sudah telat ya sudah telat gitu. Tidak bisa dimajukan lagi tanggalnya, entry datanya gitu nggih. Jadi hanya makanya tadi kepentingannya apa dulu? Mau mengganti data itu untuk memperbaiki quality yang mana dulu gitu nggih. Apakah mengganti yang completeness? Kalau konsistensi data kemungkinan masih bisa. Kalau yang konsistensi time kayaknya nggak bisa ya. Atau yang timeliness tadi gitu. Yang outlier masih bisa. Kalau kita edit lagi datanya seperti itu. Monggo silakan Bapak Ibu. Mungkin yang terkait report juga boleh, Nggo. Nggak hanya yang WHO data saja, yang report juga boleh. Silakan.
Ya, kalau nggak ada, mungkin silakan dicoba ya untuk membuat dashboard. Kalau yang reporting, ya nanti bisa screenshot aja ya, mencoba, terus kemudian nanti di screenshot. Itu sudah ada tuh yang bikin dashboard ya? Iya, ini sudah ada Bapak Ibu yang sudah nyoba nggih, Mbak Rizky, Mbak Risya gitu. Ya, bagus sekali ya. Ini untuk teksnya tidak perlu ini ya, tidak perlu sama ya. Ini tadi hanya contoh saja. Bisa dimodifikasi gitu nggih. Tapi ini sudah bagus sekali untuk dashboardnya. Punya Mbak siapa ini? Mbak Rizky nggih. Nah, ini bagus sekali. Mau di tengah kita juga boleh, silakan. Mungkin punyanya Mbak ini mungkin Bapak. Nah, ini juga boleh peta dulu enggak apa-apa, nyicil dulu boleh. Punya Mbak Resya gitu juga boleh. Nah, kan beda-beda ya bentuk layoutingnya ya. Silakan disesuaikan dengan kreatif masing-masing gitu. Oke, sudah. Mungkin silakan Pak. Tadi ada hitungnya ada beberapa informasi yang disampaikan Pak Guardian terkait dari Isdua. Ya, saya izin share dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rio. Saya share screen dulu. Ya, sebenarnya ini kan sesi terakhir ya. Jadi endingnya itu memang di pembuatan dashboard, lalu kemudian sedikit menyinggung tentang bagaimana memonitor sistem informasi yang berjalan ya di satu wilayah ya di Dinas Kesehatan. Kita bisa menggunakan reporting apps lalu atau menggunakan WHO Data Quality Tools. Bagi yang nanti belum di desktop ya, yang menggunakan desktop itu kayaknya harus install modul dulu ya. Sudah ditunjukkan tadi belum ya? Masih belum ya? Install modul ya. Modul yang yang WHO ya Pak ya? Oh ya belum. Mungkin bisa di ya baik. Ini ya. Jadi kalau modulnya, kalau yang report sudah default ya Bapak Ibu, yang menggunakan lab DS2 yang di PC sudah ada, nanti tinggal ketik saja report, nanti sudah muncul. Tapi kalau untuk yang WHO itu harus menginstal sendiri. Caranya bagaimana? Silahkan cari menu App Management. Biasanya sudah ada di sini ya. Tapi kalau misalnya nggak ketemu, di search saja keywordnya App Management gitu, kita klikkan. Kemudian scroll ke bawah, pilih App Hub ya. Nah di sini ada, jadi di DS2 ini juga ada gitu kayak Play Store-nya gitu. Untuk menginstal aplikasi tambahan yang mungkin dibutuhkan. WHO Data Quality itu biasanya di data paling di tengah-tengah sini, jadi cari saja. Atau mungkin bisa di search gitu ya. Nah, WHO Data Quality itu gitu. Nanti dia masih di App Hub sini ya. Nanti silakan Bapak Ibu klik install saja. Nah, di sini ada tombolnya, sudah ada install gitu, kemudian klik install, nanti sudah terinstall, dia akan masuk ke tadi, masuk ke sini itu ya, standar apps. Bapak Ibu tinggal klik saja masuk ke dashboard atau di refresh, nanti di sini sudah muncul WHO. Silakan dicoba. Nanti ya sekarang sudah silakan. Mungkin saja Pak atau ada lagi? Ya. Nah, monggo nanti kalau yang di desktop ya, di desktop atau yang di server, yang mau diinstal di servernya di Dinas Kesehatan masing-masing, itu ada apps tambahan yang resmi dikeluarkan atau mungkin bahkan justru malah disupport oleh WHO ya, dan itu disupport terus ya, untuk nanti membantu pengelolaan data dan informasi kesehatan di ya satu wilayah ya. Oke. Nah, saya ingin masuk ke apa ya? Sebenarnya di DIS 2 lanjutan ya. Kita kan baru membahas tentang bagaimana DIS 2 itu digunakan dengan skenario data rutin ya imunisasi. Nah, data rutin itu banyak, ada mungkin ada program kesehatan ibu dan anak, penyakit menular, tidak menular, lalu kemudian ada kesehatan lingkungan, mungkin kesehatan atau promosi kesehatan, upaya kesehatan sekolah dan sebagainya. Nah, skenario-skenario itu bisa Anda tambahkan secara mandiri dengan melihat kembali proses bisnisnya bagaimana. Jadi mulai dari bagaimana data tersebut dikumpulkan, variabelnya apa saja yang dikumpulkan, kemudian 3 dimensi building block-nya dari DIS 2 itu ya. Jadi kapan periode ini dikumpulkan, dan formatnya bagaimana, apakah data agregat ataukah data individu. Nah, ada beberapa yang sudah
di Indonesia ya. Di Indonesia itu sudah menggunakan DIS2 untuk berbagai macam kebutuhan. Yang pertama adalah untuk surveillance, lalu kemudian untuk mengembangkan bank data ya, bank data di Dinas Kesehatan kabupaten kota untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan yang kita lakukan sekarang itu sebenarnya bagian dari penggunaan DIS2 untuk tujuan pendidikan dan pelatihan ya. Kemudian untuk manajemen organisasi dan ada beberapa hal yang sekarang sedang berjalan ya. Nah, saya buat empat bagian ini. Yang pertama adalah fungsi DIS2 untuk mendukung kegiatan surveillance. Nah, surveillance itu kalau dilihat dari definisinya itu surveillance itu bisa yang ke arah surveillance penyakit atau surveillance yang sistem kesehatan ya. Nah, DIS2 bisa dipakai karena dia memiliki fungsi fitur-fitur untuk mengumpulkan data tidak hanya agregat tetapi juga data individu. Nah, contohnya apa? Contoh yang sudah dipakai. Registrasi penyakit, umpamanya registrasi kanker, DMD itu Duchenne muscular dystrophy ya. Jadi ada penyakit ya, namanya diagnosis rare disease. Kemudian registrasi efek samping obat, registrasi penyakit zoonosis ya. Zoonosis itu yang kita coba itu adalah yang rabies. Kemudian surveillance kasus curiga stunting, ini mungkin Mas Rio ya waktu itu stunting di beberapa daerah. Kemudian ya, di Parigi. Ya, Pak PWS kesehatan ibu untuk ibu hamil itu bisa dipakai. Datanya data individu, bisa mengumpulkan data titik koordinat rumahnya ibu, terus kemudian menilai faktor resiko ibu, faktor resiko kehamilan ya, kehamilan ibu, dan bahkan bisa dipetakan di dalam satu visualisasi yang komprehensif ya, seperti yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Kemudian registrasi kematian ibu, ini bagian dari kesehatan ibu dan anak. Beberapa dipakai untuk manajemen program kesehatan, umpamanya menilai faktor risiko kesehatan individu. Contoh umpamanya yang dipakai itu untuk kesehatan faktor risiko penyakit tidak menular ya di masyarakat. Di mana targetnya itu orang-orang yang usia 18 sampai sekian tahun. Modelnya survei. Termasuk faktor resiko kesehatan lingkungan, ini juga sama modelnya survei. Jadi survei yang dilakukan di komunitas, lalu kemudian data itu kita kumpulkan menggunakan Android apps yang tersedia yang kita bisa download langsung ya. Jadi sayang kita belum sampai ke mobile apps ya Mas ya. Belum ada aplikasi mobile yang sebenarnya bisa di-download free. Dan ini sudah langsung terintegrasi dengan server yang sudah Anda dedikasikan untuk mengumpulkan data. Sehingga ini akan jauh lebih mudah untuk mengelola data kesehatan yang modelnya itu adalah ke lapangan langsung atau ke tempat-tempat publik, survei, terus kemudian atau langsung ke komunitas melakukan survei dan sebagainya. Nah, yang lain lagi adalah bukan untuk transaksi data ya, tetapi untuk menggabungkan data dari berbagai macam sumber. Jadi DIS2 dipakai untuk bank data kesehatan kabupaten kota. Nah, kita tahu bahwa di kabupaten kota itu sudah banyak sekali sistem yang digunakan. Ada yang menggunakan Excel, ada yang menggunakan Simpus, ada yang menggunakan mungkin sistem yang lain ya, logistik, atau mungkin ada sistem-sistem yang lain yang dipakai. Setiap sistem pasti menghasilkan output informasi, output data ya, untuk dipantau dalam bentuk indikator nantinya ya. Nah, DIS2 bisa dipakai untuk mengintegrasikan, menggabungkan sumber data tersebut. Nah, tapi yang digabungkan apa? Yang digabungkan adalah output datanya gitu. Jadi kayak contoh umpamanya kalau Bapak Ibu punya Simpus ya, yang digabungkan itu adalah berapa jumlah kunjungan yang dengan penyakit ini ya, atau 10 besar penyakit ya, data agregasinya yang kemudian
gabungkan ke dalam bank data kesehatan di kabupaten kota. Kalau yang pengumpulan datanya Excel ya sama kayak imunisasi ya, tinggal diimpor saja gitu datanya. Semua datanya dari berbagai macam sumber itu digabungkan. Nah, sehingga Dinas Kesehatan dapat menggunakan DHIS 2 untuk mengimplementasikan program Satu Data Kesehatan di wilayah kerjanya setidaknya ya. Dan ini bisa ada beberapa kabupaten kota yang itu dijadikan dashboardnya kabupaten. Jadi dijadikan masuk di dalam command center-nya yang ada di kabupaten kota untuk sektor kesehatan. Dan itu digabungkan dengan sektor yang lain, ada sektor pendidikan, ada sektor transportasi atau dan sebagainya. Jadi command center. Itu menarik di Makassar ya kalau nggak salah. Nah, kemudian dengan kita menggabungkan data dari berbagai macam sumber tersebut, ada beberapa keuntungan yang diperoleh. Yang pertama adalah data itu, histori data terekam terus gitu ya. Walaupun nanti stafnya berganti, apalagi mutasi itu sering ya 2 tahun, 3 tahun itu mutasi orangnya, tetapi data itu tetap ada di situ gitu. Data histori ke belakang 5 tahun ke belakang itu masih bisa kita olah, terutama untuk menilai tren gitu ya. Kemudian selain itu kita bisa menganalisis indikator-indikator yang mungkin belum pernah kita lakukan sebelumnya. Contoh umpamanya saya ingin menghitung rasio ya, rasio bidan ya terhadap populasi yang dibandingkan dengan angka kematian ibu umpamanya. Nah, rasio bidannya itu ada di SDMK datanya. Terus kemudian angka kematian ibu ada di program kesehatan ibu dan anak mungkin ya. Nah, di situ kita bisa menggabungkan dari 2 sumber data yang berbeda dari subunit atau apa ya, ya unit-unit yang berbeda ya yang di dinas kesehatan ya, sehingga kita bisa menganalisis lebih tajam ya terhadap apa ya, performa pelayanan kesehatan yang ada di satu daerah ya. Dan ini gampang kalau umpamanya keuntungan 3 itu gampang kalau umpamanya ada tiba-tiba ada organisasi lain, wartawan atau apa ya, datang ke dinas kesehatan, saya minta data ini dong, saya minta data ini dong, kan di dinas kesehatan ada peran PPID ya. Nah, itu akan sangat mudah untuk dikelola. Jadi kalau ada stakeholders lain, umpamanya dari BPS atau dari Bapeda atau mungkin dari apa ya, bupatinya sendiri atau ingin melihat datanya, itu akan jauh lebih mudah kita mengolah datanya, memberikan akses, mendiseminasikan dan bahkan menggabungkan dengan data dari sektor lain kalau memungkinkan ya, kayak contoh umpamanya di BPS ya, itu ada data target atau sasaran. Kemudian mungkin di sektor pendidikan ya, kaitannya dengan jumlah anak usia tertentu, anak sekolah ya. Mungkin di sektor apalagi ya, yang ya sektor-sektor yang lain ya barangkali yang bisa kita gabungkan ya, data sumber datanya, sehingga ini memudahkan dinas kesehatan dalam mengelola data dan informasi kesehatan di wilayah kerjanya. Kalau untuk pendidikan dan pelatihan kita tahun 2017 atau 2018 sampai 2019 kita punya Infantry DHIS 2 Akademi Indonesia, yang kemudian kita, karena ini versinya itu berubah, ada versi yang sampai sekarang itu sudah versi DHIS 2.35 ya. Kita rubah menjadi online training DHIS 2 dengan platform Moodle ya, yang sekarang Bapak Ibu lihat itu sebenarnya ini historinya itu panjang, itu historinya dari tahun 2017, pengalaman implementasi di 10 kabupaten kota, pengalaman integrasi data di level Kementerian Kesehatan, ada data SITT, SIHA yang digabungkan ke DHIS 2, ada apa ya, zoonosis, lalu kemudian ada SDMK, ada macam-macam yang kemudian DHIS ini semakin lama semakin populer di Indonesia, dan kita mencoba untuk
dari sisi capacity building-nya. Sebagai informasi Bapak Ibu yang ikut di dalam di online training DIS 2 ini ada sejauh ini ada 4 atau 5 kelompok ya, mulai dari yang S2, ada yang D4, ada yang S1, ada yang masyarakat praktisi ya, ada yang praktisi, ada banyak sekali yang sudah mengikuti online training ini dengan harapan bahwa ini bisa termanfaatkan dengan baik karena di level Kementerian Kesehatan sudah menggunakan sebagai salah satu program satu data kesehatan, sedangkan di beberapa program kesehatan itu di zoonosis kita membantu untuk menggunakan itu, DIS 2 untuk surveillance, di PPSDM itu juga menggunakan DIS 2 untuk mengumpulkan data untuk analisis ya, mengolah data SDM kesehatan ya, yang dikumpulkan dari sekian banyak fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Jadi cukup banyak ya, dengan harapan bahwa nanti orang-orang yang pernah ikut di dalam ini pada saat nanti dia berinteraksi dengan DIS 2 itu sudah tidak asing lagi gitu. Jadi tinggal melihat, oh ini saya juga pernah dapat materi ini, tahu bagaimana cara mencari informasinya, tahu bagaimana pola-pola atau karakter dari aplikasi DIS 2, sehingga pada saat dia ketemu dengan penggunaan DIS 2 secara sengaja ataupun tidak sengaja ya, itu paling tidak sudah memahami pola-pola yang ada di DIS 2. Beberapa dipakai untuk manajemen organisasi. Di Fakultas Kedokteran ini kita coba pakai DIS 2 untuk dashboard capaian kinerja ya organisasi. Jadi kalau di Fakultas Kedokteran ada 30 sekian departemen, ada 30 sekian program studi, bukan 30 sekian ya, banyak ya program studinya, ada sekian banyak pusat kajian. Fakultas Kedokteran itu ingin memantau performa dari masing-masing unit itu dengan beberapa parameter yang itu dipantau tiap 3 bulan dan tiap tahun itu ada perubahan-perubahan indikator pemantauan. Nah, kita mencoba untuk memanfaatkan DIS 2 karena sudah instan ya, tinggal dipakai saja, tinggal kita buat variabel-variabelnya gampang karena sudah ketahuan variabelnya apa. Tetapi organization unitnya itu bukan puskesmas ya, tapi organization unitnya itu adalah unit-unit yang ada di bawah Fakultas Kedokteran ya. Ada prodi tadi, ada 32 prodi, lalu kemudian ada departemen, ada sekian departemen, itu yang menjadi org unit di bawahnya ya. Lalu kemudian dibuat dashboard untuk nanti memantau fakultas itu bisa memantau kinerja dari masing-masing unit tersebut ya. Kemudian sempat dipakai untuk dashboard kesesuaian kelas rumah sakit. Kalau Bapak Ibu yang dari rumah sakit mungkin familiar dengan beberapa regulasi ya kaitannya dengan klasifikasi rumah sakit. Itu juga kita coba untuk dipakai karena di dalamnya itu ada data yang terkait dengan SDM, jumlah SDM, jumlah kayak bed ya, jumlah ada beberapa ya data-data agregasi itu di level rumah sakit, sehingga ini bisa dipakai untuk mengembangkan dashboard ya kesesuaian kelas rumah sakit. Kemudian beberapa alumni kita itu memanfaatkan DIS 2 untuk memantau ya proses penyelenggaraan pelatihan ya, baik itu di lembaga pemerintah atau non pemerintah. Beberapa waktu lalu saya ketemu dengan salah satu NGO di Indonesia, Plan International. Mereka ternyata pakai DIS 2 untuk memantau peserta yang didampingi ya. Jadi mereka kan mengembangkan program-program pelatihan ya, pelatihan keterampilan ya bagi anak-anak muda yang supaya nanti mereka bisa mandiri dan bisa produktif lah intinya gitu ya dengan keahlian yang mereka miliki. Nah, program pelatihan itu inkubasi modelnya. Jadi inkubasi itu jadi dia direkrut, terus kemudian secara berkala itu setiap minggu dilatih atau mungkin ada pelatihan tertentu yang dia ikuti dan setiap minggu itu ada pertemuan. Dan setelah pelatihan selesai itu mereka diminta untuk mencoba untuk mencari pekerjaan.
Kalau mereka belum mendapatkan pekerjaan, dia ikut training terus gitu. Jadi ikut training sampai sekian bulan sampai mereka mendapat pekerjaan. Nah, Plan International ternyata menggunakan DHIS 2 untuk memantau peserta tersebut. Jadi pelatihan apa yang sudah diikuti selama sekian bulan dia direkrut, terus setelah dia direkrut itu dia mendapat pekerjaan di mana itu diikuti. Nah, salah satu fitur yang dipakai adalah tracker ya. Di dalam DHIS 2. Nah, kita belum sampai ke sana, belum sampai untuk bagaimana ini dipakai untuk surveillance, bagaimana ini dipakai untuk memantau pelatihan orang-orang, bagaimana ini dipakai untuk memantau registrasi penyakit dan seterusnya. Kita belum sampai situ, tetapi potensinya ada dan ini sudah digunakan betul ya, maksudnya sudah di-exercise-kan ya. Termasuk untuk COVID-19 ya. Jadi COVID-19 itu bahkan WHO menyediakan modulnya, jadi modul data elemennya, indikator dan seterusnya itu udah jadi semua, tinggal kita import ya. Beberapa program itu juga tersedia ya, kayak imunisasi, terus ada HIV, TB, itu ada modulnya. Modulnya itu tinggal Bapak Ibu import gitu. Sama kayak tadi apps yang WHO Data Quality Apps yang dipakai yang ditunjukkan Mas Rio tadi. Itu untuk public domain. Jadi kita tinggal melihat, oh ini standarnya dari WHO ada, kemudian kita import, setelah itu kita sesuaikan lagi. Apakah ada data elemen adalah elemen yang tidak sesuai atau mungkin perlu ditambahkan atau mungkin harus dikurangi. Kayak imunisasi, modulnya imunisasi itu lengkap sekali tuh, ada imunisasi untuk individu, ada logistiknya ya, logistik imunisasi vaksinnya. Ada satu lagi apa ya, yang kejadian adverse events ya, kejadian pasca imunisasi ya, jadi kejadian efek samping pasca imunisasi ya. Itu juga ada termasuk di dalam paketnya yang WHO keluarkan. Dan kita tinggal pakai sebenarnya. Kalau mau ini nggak repot lagi karena sudah standar metadatanya langsung kita import, kita tinggal menyesuaikan bahwa dataset ini di-assign ke puskesmas yang mana atau di-assign ke dinas kesehatan mana. Kalau untuk logistik mungkin lebih tepatnya di dinas kesehatannya. Nah, itu tinggal dipakai. Jadi ini open source, terbuka. Terbuka itu bukan berarti bahwa orang lain bisa masuk sembarangan, enggak ya. Terbuka itu artinya Bapak Ibu bisa memodifikasi, bisa menambah, bisa mengurangi, terserah mau dimodifikasi ke arah mana. Tentunya bisa dikelola secara mandiri. Nah, mungkin ini yang sedikit tentang apa yang bisa dilakukan oleh DHIS 2. Dan barangkali kalau Bapak Ibu tertarik untuk menggunakan dalam konteks penelitian, kita sangat support ya di Simkes ya. Ada banyak ya mahasiswa Simkes yang menggunakan DHIS 2 untuk penelitian ya. Ya tiap tahun itu pasti ada ya yang memanfaatkan aplikasi DHIS 2. Itu. Ya, barangkali itu dari saya. Mas Rio, ada tambahan mungkin? Atau mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan? Sudah jam. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang didiskusikan. Oke, kalau tidak ada, nanti akan ada ini sesi terakhir. Sesi terakhir ini nanti akan ada evaluasi ya, dan nilainya akan gabungan ya dari situ. Jadi Bapak Ibu nanti diminta untuk mengisi form evaluasi terkait dengan penyelenggaraan course dan juga terkait dengan self assessment ya terhadap penggunaan DHIS 2 untuk kebutuhan sehari-hari ya, bukan kebutuhan sehari-hari, untuk merefleksikan sebenarnya DHIS 2 ini seberapa penting ya itu pada saat saya bekerja, atau mungkin pada saat nanti kalau Bapak Ibu yang belum bekerja ya pada saat nanti saya akan bekerja di mana gitu ya, umpamanya begitu. Ya mungkin itu dulu dari saya. Kita akhiri. Selamat. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa di grup ya, kalau untuk follow up ya, karena ini sesi terakhir, kita nggak ada sesi lain.
nanti akan kita follow up di grupnya akan tetap aktif sampai assignment itu sudah di submit semua oleh Bapak Ibu. Kalau gitu kita akhiri. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu mungkin bisa mengisi kuis ya. Bisa mencoba kuis dulu. Terima kasih sudah dibuka kuis. Terima kasih. Baik, Mas Rio. Terima kasih. Terima kasih.